Bab 2711, Pelatihan untuk Tahap Percabangan Keilahian. Setelah berangkat bersama Long Yangjun, Li Yao tidak membuang waktu untuk kembali ke piramida kristal emas. Dia mungkin curiga terhadap rencana bintik matahari dan khawatir atas efek sampingnya sebelum upacara penobatan kemarin, tetapi setelah aliansi perjanjian menyerbu imperium lagi dan dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebajikan tertinggi di Institut Penelitian Ketiga, dia bertekad untuk membangunkan bintik matahari yang telah berhibernasi selama 1000 tahun. Untuk mengalahkan Covenant Alliance, dia harus menemukan Ultimate Benevolence Master yang paling penting. Agar dapat menemukan master kebajikan tertinggi, ia harus memproyeksikan kesadarannya kepada aliansi perjanjian melalui rencana bintik matahari. Agar dapat memproyeksikan kesadarannya ke aliansi perjanjian, dia harus mengendalikan sepenuhnya piramida kristal emas dan mengambil langkah pertama dari tahap transformasi keilahian ke tahap percabangan keilahian. Di bagian terdalam piramida kristal emas, ini adalah daerah misterius yang belum pernah dikunjungi siapapun kecuali Wu Yingqi dan Li Yao. Itu juga merupakan poros piramida kristal emas dan tempat pelatihan terbaik untuk tahap percabangan keilahian menurut informasi yang ditinggalkan oleh Wu Yingqi 3.0. Baru setelah dia menguasai porosnya, dia dapat memperoleh kendali 100% atas piramida kristal emas dan mengaktifkan lebih banyak teknik piramida kristal emas tanpa membuat matahari marah. Dalam setengah tahun terakhir, Li Yao ragu-ragu. Ia khawatir Wu Yingqi 3.0 telah meninggalkan beberapa jebakan di dalamnya dan ia tidak dapat lulus ujian berubah menjadi naga ganas dari pembunuh naga. Jadi, ia tidak pernah masuk ke tempat itu. Tetapi dia tidak punya pilihan sekarang. Melewati jalan yang panjang dan gelap, Li Yao memisahkan diri dari dunia fana, meninggalkan serangkaian boneka spiritual di belakangnya. Mereka semua adalah klon Xiaoming dan Wenwen, yang menjaga Li Yao tetap terhubung dengan dunia luar dan menawarkan perlindungan kepadanya melalui boneka-boneka tersebut. Jika sesuatu terjadi pada Li Yao selama pelatihannya, mereka akan dapat membantunya sesegera mungkin. Berjalan selama 10 menit dalam kegelapan, Li Yao menemukan gerbang gelap yang dipenuhi kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ratusan ribu tahun, kumbang-kumbang itu telah mengering dan tampak seperti mata yang layu. Mata layu itu menatap Li Yao seolah tengah mengamati jiwa Li Yao dengan bijaksana. Bersenandung. Tak lama kemudian, gerbang itu bergetar pelan dan tertarik ke bebatuan di dekatnya dalam 6 bagian. Memimpin klon Xiaoming dan Wenwen, Li Yao melangkah ke poros di tingkat bawah piramida kristal emas. Tempat ini diselimuti oleh kegelapan yang paling pekat. Li Yao tidak dapat melihat apapun meskipun penglihatannya berada di tahap transformasi keilahian, sampai api yang berkedip-kedip secara otomatis menyala ketika sesuatu di sudut-sudut mendeteksi napas dan gelombang otaknya. Api oranye itu mengalir di tanah seperti cairan, memungkinkan Li Yao untuk melihat samar-samar segala sesuatu di sekitarnya. Kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran ibu jari terjerat menjadi binatang paling aneh dari mimpi terburuk seseorang. Tentu saja, kumbang itu sudah lama mati, tetapi masih ada ukiran rumit di cangkangnya yang pecah, identik dengan ukiran yang ada di dinding luar piramida kristal emas. Kumbang hitam itu persis klan Haoyi, pembangun piramida kristal emas dan salah satu dari 13 kehidupan cerdas berbasis karbon terkuat di zaman purba. Li Yao berada di sini dengan harapan untuk diterangi oleh klan Haoyi sehingga rune pada cangkang mereka dapat tertanam pada jiwanya, sehingga menjadikannya penguasa sejati piramida kristal emas. Selain itu, menurut Wu Yingqi 3.0, tahap percabangan keilahian berbeda dari tahap transformasi keilahian karena seseorang harus membagi jiwanya menjadi lusinan bagian dan mengubah dirinya dari seorang individu menjadi kumpulan individu yang tak terhitung jumlahnya di tahap percabangan keilahian. Sebagai individu, sulit bagi manusia untuk memahami perasaan, satu itu banyak. Meskipun kekuatan dan kebijaksanaan mereka meningkat secara signifikan, mereka masih belum bisa memahami tahap baru ini. Pada saat ini, jika mereka mempelajari pelajaran dari peradaban kolektif, ada kemungkinan mereka akan tercerahkan dengan makna baru dalam kehidupan mereka. Sayangnya, sebagian besar kehidupan cerdas berbasis karbon adalah individu. Hanya beberapa kawanan lebah, serangga, atau semut yang dapat mengembangkan peradaban. Dalam aliansi Pangu, hanya klan Haoyi dan klan Gonggong yang memiliki ciri khas peradaban kolektif. Klan Haoyi terbuat dari kumbang yang dapat menyerap energi matahari, sedangkan klan Gonggong adalah bentuk kehidupan yang mirip ubur-ubur dan dapat berbagi semua informasi di perairan tempat mereka tinggal. Karena ciri-ciri peradaban kolektif, mereka meninggalkan sedikit warisan dan peninggalan. Alasannya sederhana, ketika anggota klan Pangu atau klan Nuwa mencapai tingkat tinggi, tubuh mereka akan sangat terbentengi, dan dapat bertahan ratusan ribu tahun setelah mereka meninggal. Para ahli klan Haoyi, sebagai perbandingan, terbuat dari miliaran kumbang, yang akan tersebar setelah para ahli tersebut meninggal. Tidak mungkin mereka dulunya adalah bentuk kehidupan tingkat tinggi yang memiliki kebijaksanaan besar. Adapun anggota klan Gonggong, jasad mereka akan dilarutkan ke dalam air menjadi unsur-unsur dasar untuk memelihara makhluk hidup lainnya. Mereka tidak memiliki warisan apapun. Jadi, manusia modern hampir tidak mungkin tercerahkan oleh peradaban kolektif atau memahami tahap percabangan keilahian yang misterius dan tidak dapat dipercaya. Li Yao cukup beruntung. Sebagai artefak klan Haoyi, piramida kristal emas menyimpan sisa-sisa anggota klan Haoyi yang tak terhitung jumlahnya yang dulu melindunginya. Sisa-sisa itu pada dasarnya utuh dan belum runtuh menjadi kumbang terkecil, yang memungkinkan Li Yao melihat hubungan antara rune yang berbeda pada cangkang dan cara klan Haoyi melepaskan energi spiritual. Meskipun kumbang itu telah mati selama ratusan ribu tahun dan tidak dapat menyediakan materi hidup apapun bagi Li Yao yakin bahwa ia dapat mengidentifikasi bagian genetik di dalam tubuhnya yang ditinggalkan oleh klan Haoyi di zaman purba dan membuka informasi genetik yang telah disegel selama ratusan ribu tahun selama ia dapat membaca rune pada sisa-sisa klan Haoyi. Li Yao menghabiskan waktu 1 jam penuh menghafal rune pada cangkang sisa-sisa dan hubungan antar rune tersebut. Xiaoming dan Wenwen membantunya berlatih dengan puluhan prosesor kristal super.
Kemudian, Li Yao duduk bersila di tengah ruang rahasia dan mengambil kristal-kristal dengan kemurnian tinggi dan kristal-kristal sumsum dari cincin-cincin kosmosnya. Untuk latihannya, ia hampir menghabiskan semua persediaannya. Li Yao teringat bagaimana dia menyelinap jauh ke dalam sel dan mengaktifkan ingatan purba di sektor setan darah 100 tahun sebelumnya. Kali ini akan sama saja, hanya saja kali ini dia akan melangkah lebih jauh. Mungkin dia bisa menemukan kenangan klan Haoyi dari sejuta tahun yang lalu saat manusia belum lahir. Ayah, apakah ayah yakin akan melakukan ini? Xiaoming dan Wen terdengar agak cemas di ruang gelap itu. Kami tidak ragu bahwa kau dapat mengaktifkan gen dan menemukan ingatan purba, tetapi kau harus berhati-hati. Jika jiwamu terlalu dalam, ada kemungkinan kau akan menganggap ingatan itu kenyataan dan tidak dapat kembali. Tenang saja, aku tahu itu dengan sangat baik. Li Yao tersenyum dan menarik napas panjang. Mengesampingkan semua pikiran yang tidak relevan di kepalanya, dia sedikit memperluas medan vitalitasnya dan menarik semua kristal dan kristal sumsum tulang untuk mengapung di sekitarnya. Rune yang diingatnya dan warisan Wu Ying Qi 3.0 mengalir dan bertabrakan jauh di dalam jiwanya seperti dua sungai, menimbulkan gelombang besar yang menghancurkan realitas dan juga kristal. Kristal dan kristal sumsum hancur berkeping-keping tanpa suara, dan energi spiritual paling murni di dalamnya membanjiri tubuh Li Yao dalam bentuk garis-garis cahaya warna-warni sebagai bahan bakar, mendorong jiwanya untuk mencari setiap untaian gennya untuk gen dari klan Haoyi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, jiwa Li Yao memasuki dunia mikroskopis. Ia tidak dapat merasakan ruangan di sekitarnya lagi. Tubuhnya berubah menjadi alam semesta yang besar, dan setiap selnya adalah sebuah planet yang di atasnya berdiri batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap batu nisan adalah tumpukan buku, dan setiap buku adalah hadiah dari para leluhur purba. Dalam perjalanan menakjubkan ke dunia mikroskopis, waktu dan ruang kehilangan maknanya. Li Yao tidak tahu berapa lama dia mencari miliaran buku di miliaran batu nisan di miliaran planet, tetapi tiba-tiba, dia merasakan bahwa beberapa buku memiliki reaksi halus terhadap rune klan Haoyi yang dia ingat beberapa saat yang lalu. Ledakan, buku-buku, batu nisan, dan planet-planet itu tiba-tiba meledak. Kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dan menyelimuti seluruh alam semesta serta jiwa Li Yao. Entah mengapa, Li Yao tidak terkejut atau takut. Sebaliknya, dia merasa hangat seolah-olah dia kembali ke rahim ibunya. Kenangan Li Yao sebagai manusia dengan cepat memudar, digantikan oleh perasaan yang jauh lebih kuno. Dia benar-benar berubah menjadi telur klan Haoyi dan terkubur dalam tanah yang terbakar bersama jutaan telur lainnya. Bab 2712 seumur hidup di klan Haoyi. Dia tidak tahu apakah dia Li Yao atau bukan, atau apakah dia manusia atau serangga. Dia kehilangan kemampuan berpikir logis yang dimiliki setiap makhluk cerdas, tetapi dia diberi kemampuan lain yang tidak dapat dijelaskan. Ia adalah telur, tetapi ia juga tampak seperti kumpulan jutaan telur. Ia dapat merasakan suhu dan kelembaban di sekitar telur serta getaran telur itu sendiri. Ia juga dapat berbagi penglihatan dengan orang dewasa di tanah melalui semacam telepati atau pertukaran feromon. Dia melihat bahwa planet itu luas dan panas, penuh dengan gunung berapi yang terus meletus dan awan yang bergemuruh. Matahari tampak terlalu dekat dengan planet ini, dan cahayanya yang menyala-nyala membawa lebih banyak kehancuran daripada harapan. Hanya sedikit makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang buruk seperti itu, apalagi berevolusi menjadi sebuah peradaban. Namun, spesies Li Yao merupakan pengecualian langka. Dia melihat beberapa kapal antariksa yang panjangnya beberapa meter merobek awan gelap dan menukik ke atmosfer planet ini sambil terbakar. Namun, pesawat antariksa itu tidak melambat dan mendarat. Sebaliknya, mereka meledak menjadi potongan-potongan spiral yang tak terhitung jumlahnya di udara. Sambil menjerit, spesies itu berputar dengan gila-gilaan saat mereka menyentuh tanah dan menggali dalam-dalam ke dalam tanah. Sebuah kata muncul dalam kesadaran primitif dan kacau Li Yao, meledak. Dia segera memahami arti gambar itu, bagaikan orang buta yang melihat dunia yang indah dan menerima informasi tak terbatas untuk pertama kalinya. Kapal luar angkasa yang tampak seperti meteorit hitam itu bukanlah kendaraan melainkan milik klan Haoyi sendiri. Miliaran serangga dari klan Haoyi berkumpul seperti sel menjadi kehidupan raksasa berbentuk pesawat luar angkasa yang cukup untuk berlayar melintasi alam semesta. Dengan keinginan mereka akan habitat baru, mereka datang ke planet primitif baru ini. Kumbang hitam terus-menerus terkikis oleh kegelapan dan dinginnya alam semesta. Mereka sedang mencapai akhir hidup mereka. Suhu tinggi yang disebabkan oleh gesekan dengan atmosfer merupakan hukuman mati lainnya bagi kapal antariksa yang hidup. Jadi, setelah membawa telur-telur yang menyimpan informasi genetik ke atmosfer planet baru yang layak huni ini, kapal-kapal antariksa itu telah memenuhi tugas mereka dan meledakkan diri dengan kekuatan terakhir mereka. Miliaran kumbang mati, tetapi akibat ledakan itu, miliaran telur mereka tersebar ke setiap inci tanah di seluruh planet. Li Yao menghargai kembang api yang melambangkan kehancuran dan kelahiran kembali yang berkilauan di atas awan, sangat tenang. Semua kumbang itu adalah bagian dari makhluk bernama Haoyi. Pengorbanan ribuan pesawat antariksa yang hidup menciptakan harapan untuk menetasnya kehidupan baru. Itu adalah metabolisme yang sangat umum dan tidak pantas untuk dirayakan atau disenangi. Selain itu, situasi mereka masih terlalu berbahaya bagi mereka untuk membuang-buang waktu untuk kegiatan lain. Dia, itu, dan mereka hanya dengan patuh menjalankan tugas yang sudah terukir kuat dalam untaian gen mereka, berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap panas dan nutrisi agar bisa tumbuh dewasa. Tidak semua telur seberuntung itu. Beberapa telur disemprotkan ke tanah dangkal yang terlalu dekat dengan permukaan tanah, di mana telur-telur itu hangus oleh matahari. Bahkan cangkang hitam klan Haoyi tidak dapat menahan panasnya. Telur-telur itu terbakar menjadi abu. Beberapa telur lainnya menggali sangat dalam ke dalam tanah sehingga mereka tidak mendapatkan cukup panas atau nutrisi. Mereka membeku selamanya di sana. Ada pula penduduk asli planet ini.
Meskipun tidak ada makhluk tingkat tinggi yang berukuran besar yang benar-benar tinggal di sini, ada jamur yang memakan sinar matahari di dalam tanah. Jamur-jamur itu menciptakan masalah kecil bagi orang-orang Liao. Menurut feromon dari orang-orangnya yang jauh, jamur berubah menjadi jaring dan karpet di beberapa tempat dan menelan telur-telur klan Hui. Akibatnya, mereka harus menyesuaikan gen mereka untuk mengembangkan kemampuan melawan kerusakan yang disebabkan oleh jamur, yang menunda mereka untuk menempati seluruh planet. Untungnya, Liao tidak dikubur terlalu dangkal atau terlalu dalam. Sinar matahari memberinya cukup energi tanpa membakar cangkangnya yang baru. Tidak ada jamur yang mengganggu pertumbuhannya. Gunung berapi dan gempa bumi juga jauh. Jadi, ia dapat fokus untuk mengungkap rahasia dalam untaian gennya dan mempersenjatai dirinya dengan senjata dari gudang senjata itu. Ia telah berganti kulit 7 kali. Setelah setiap pergantian kulit, tubuhnya akan membesar, dan cangkang barunya akan dihiasi dengan pola-pola baru yang sesuai dengan karakteristik senjatanya. Pola-pola itu memungkinkannya menyerap energi matahari dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, terlalu banyak gambar berbintik-bintik melintas di kepalanya, membuatnya melihat kapal-kapal luar angkasa klan Hui yang masih hidup melintasi alam semesta, planet induk klan Hui yang maju tempat gedung-gedung pencakar langit semuanya terbuat dari serangga-serangga kecil, dan bahkan prosesor-prosesor super yang dikumpulkan oleh miliaran serangga. Liao memiliki pemahaman baru. Dia menyadari misi ekspedisi ini. Mereka harus hidup dan bereproduksi di planet baru ini hingga jumlah mereka menjadi jutaan kali lebih banyak. Hanya ketika populasi kumbang melampaui titik kritis, mereka dapat membangun struktur rumit seperti kapal perang, gedung, atau prosesor dan mengirim pesan ke planet induk mereka, mengumumkan kemenangan ekspedisi. Liao keluar dari tanah bersama ratusan ribu rekannya. Dia hampir tidak dapat membedakan apakah dia kumbang kecil ini atau campuran feromon di antara kumbang yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Udara beracun dan sinar matahari yang terik sama sekali tidak membuatnya tidak nyaman. Selama pertumbuhannya di bawah tanah, gennya telah beradaptasi dengan sempurna dengan planet ini. Klan Hui telah menaklukkan banyak planet serupa, dan ini bukanlah yang terburuk. Mereka memiliki banyak senjata dalam gen mereka untuk menghadapi situasi sulit tersebut. Meski begitu, tak terhitung banyaknya rakyatnya yang mati begitu saja meninggalkan tanah itu. Mereka meninggal karena keracunan, sinar matahari, kedinginan, kelaparan, dan berbagai alasan aneh atau tidak mengejutkan. Kematian tidak membutuhkan alasan, kehidupan membutuhkannya. Liao tidak ragu-ragu. Pada saat ini, instingnya masih jauh lebih kuat daripada kemampuan berpikirnya. Dia menggeliat dengan canggung dan menelan tubuh rekan-rekannya yang sudah mati. Saat itu adalah saat yang krusial. Padang gurun dibanjiri oleh gelombang hitam yang terus-menerus pecah saat kumbang memakan bangkai teman-temannya sebagai makanan untuk melawan sinar matahari, angin, dan badai, berjuang untuk bertahan hidup. Di alam liar, Liao mengalami beberapa kali pergantian bulu. Tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih cantik. Ia telah mengembangkan sepasang penjepit yang tajam dan keras, yang memungkinkannya membentuk bebatuan di planet ini. Cangkangnya lebih terang dan lebih bening serta dapat memantulkan sinar matahari untuk menyampaikan informasi. Ada juga 2 baris lubang paralel di perutnya yang belum diketahui kegunaannya. Tiba-tiba, bagaikan petir menyambar kepalanya, baik Liao maupun orang-orang di dekatnya menyadari bahwa saat itu sedang musim berkumpul. Cangkang Liao berkilauan, mengirimkan pola yang tercetak di punggungnya ke segala arah dan mencari lawannya. Semua orangnya melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, Liao menemukan sasarannya dan merangkak ke arah kumbang tersebut, dan kumbang tersebut pun dengan bersemangat menanggapi panggilannya. Liao menempelkan kakinya ke lubang di pinggang kumbang, dan kumbang itu menjulurkan antenanya ke lubang di dada Liao. Sempurna. Sesaat, Liao menggigil dan merasa dirinya lebih lengkap. Ia berbagi otaknya dengan kumbang itu. Gen-gen yang tidak dapat dibuka diaktifkan, melepaskan lebih banyak informasi seperti gelombang pasang. Namun, mereka tetap tidak puas. Mereka menarik lebih banyak kumbang untuk bergabung dengan kelompok ini dengan pola pada cangkangnya. Secara bertahap, 12 kumbang menerima undangan mereka dan menjadi bagian darinya. Beberapa kumbang menjadi kaki, beberapa menjadi unit tempur, dan beberapa menjadi unit pencernaan dan penyimpanan, mengubah Liao dari kumbang menjadi makhluk yang mirip dengan kepiting. Dia bukanlah pemenang terbesar di musim berkumpul ini. Banyak kumbang berkumpul dalam kelompok besar yang bentuknya aneh, seolah-olah mereka mencoba mencari tahu bentuk apa yang paling cocok untuk bertahan hidup di planet ini. Eksperimen untuk bertahan hidup itu kejam. Bentuk-bentuk yang pernah berhasil di tempat lain terbukti tidak cocok untuk planet ini. Kelompok-kelompok yang tampak ganas itu runtuh, dan sebagian besar kumbang mati. Kumbang yang tersisa, dengan pengalaman dan pelajaran mereka, bergabung dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti kelompok Liao. Akan tetapi, beberapa bentuk cukup berhasil, dan kelompok besar yang membentuk bentuk-bentuk tersebut akan bubar secara berurutan dan membawa bentuk-bentuk yang berhasil ke kelompok-kelompok yang lebih kecil. Bahkan Liao telah meninggal 2 kali. Ia tidak yakin apakah ia harus menggambarkan keruntuhannya sebagai kematian. Singkatnya, bentuk yang akhirnya ia bentuk terbukti tidak cocok untuk bertahan hidup atau pekerjaan pembuatannya. 90% kumbang yang menyusun tubuhnya mati, tetapi 10% sisanya bergabung dengan kelompok baru dengan informasi genetik penting tentang kegagalannya. Mungkin, bagi individu-individu dari suatu peradaban kolektif, kematian adalah konsep yang tidak berarti. Mereka hidup selama peradaban mereka hidup. Bab 2713 Perang Sebelum Zaman Purba. Berkat kemampuan hidup abadi, orang-orang Liao menduduki planet itu hampir dalam semalam. Sejauh mata memandang, makhluk-makhluk hitam berbentuk aneh ada di mana-mana di gunung berapi, rawa-rawa, lembah-lembah, dan lautan. Mereka berkumpul dan membongkar diri menjadi bentuk-bentuk baru seolah-olah mereka adalah mainan. Mereka berlari, meraung, berkelana, dan terbang.
Mereka membentuk diri mereka menjadi bor raksasa untuk menjelajahi esensi matahari di bawah tanah atau mineral berharga. Mereka memanaskan mineral untuk memperkuat tubuh masing-masing. Bahkan jamur-jamur yang mengganggu itu pun ditaklukkan dan dijinakkan menjadi beberapa jenis tanaman. Mereka ditanam untuk membantu kumbang memperbaiki lingkungan planet yang mengerikan ini. Liao meleleh dan menelan lebih banyak kumbang. Tubuhnya membesar, dan pola berkilauan di permukaan tubuhnya bahkan lebih indah, memungkinkannya untuk mengirimkan lebih banyak informasi kepada rekan-rekannya dan mengembangkan lebih banyak kesadaran diri. Akhirnya, ketika kelompok besar tidak lagi memiliki cukup ruang hidup dan harus berkumpul lagi, perang saudara pun pecah. Daripada perang saudara, ini mungkin lebih merupakan kompetisi dan ujian bagi makhluk hidup di langkah berikutnya. Liao saat ini seperti kepiting raksasa berminyak dengan ekor panjang berduri di belakangnya. Dia tidak bisa bergerak cepat, tetapi kecepatan serangannya mencengangkan. Sementara itu, teman yang dilihatnya tampak seperti campuran serigala dan macan tutul. Ia tampak lincah dan agresif. Mereka menerima feromon satu sama lain dan sepakat untuk melebur satu sama lain. Masalahnya adalah pada siapa bentuk baru mereka harus didasarkan setelah pencairan dan fitur siapa yang harus dipertahankan. Kedua makhluk hidup yang terbuat dari kumbang itu memperlihatkan pola mereka, mencoba meyakinkan satu sama lain tentang kelebihan bentuknya, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat meyakinkan yang lain. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dielakkan. Sambil melambaikan capitnya, Liao menyerang kaki depan musuh. Detik berikutnya, pandangannya berubah ke arah musuh. Ia melihat, dia, melompat dan mencoba mendarat di punggung Liao. Namun sedetik kemudian, kesadarannya meninggalkan medan perang, dan ia mengamati pertempuran dari langit bak dewa yang maha tahu. Kesadaran diri dalam peradaban kolektif tidak dapat dijelaskan kepada peradaban individu, seperti halnya penulis terbaik sekalipun tidak dapat menjelaskan perbedaan warna kepada orang yang buta alami. Pertempuran itu hanya berlangsung 10 menit. Serigala, itu hampir menang. Ia telah merobek capit musuh dan meninggalkan lubang di dada musuh. Namun, musuhnya tiba-tiba mengibaskan ekornya, dan kristal yang tersembunyi di ekornya pun aktif, melesatkan seberkas cahaya membara yang melenyapkan inti tubuh serigala itu. Pertarungan itu berakhir secara tak terduga. Serigala itu pun hancur berkeping-keping, lalu ditelan oleh kepiting sebelum mereka sempat terbang. Liao merasa dirinya lebih kuat dan lebih bijaksana, dan dia bisa melihat takdirnya dengan lebih jelas. Informasi genetik jauh di dalam gen serigala ditransmisikan ke otaknya seperti busur listrik yang menyilaukan, yang memungkinkannya membuka struktur yang lebih rumit. Dia tidak sabar untuk mencoba struktur baru ini. Sekalipun dia mungkin gagal, dia tidak peduli. Lagi pula, dia tidak akan pernah mati. Selama bertahun-tahun berikutnya, Liao dan rekan-rekannya memodifikasi planet ini secara gila-gilaan. Mereka tidak lagi puas dengan bentuk binatang. Mereka membutuhkan struktur yang lebih maju dan rumit untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Struktur yang awalnya tampak megah dirangkai lagi menjadi apa yang tampak seperti pabrik dan sistem pertambangan. Kumbang-kumbang itu ditumpuk menjadi gedung-gedung pencakar langit. Tentu saja, meskipun tampak seperti gedung-gedung itu hampir seluruhnya terbuat dari beton. Gedung-gedung itu lebih mirip sarang lebah daripada gedung. Ada juga miliaran kumbang lainnya yang berkumpul seperti mata air hitam dan diproyeksikan ke gunung berapi terbesar di planet ini. Dengan panasnya magma, mereka berkumpul menjadi alat kalkulasi yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah otak utama. Perhitungannya sangat sederhana. Dengan mengasumsikan bahwa kumbang yang bersinar adalah 1, dan kumbang yang redup adalah 0, itu akan menjadi unit perhitungan yang paling mendasar. Bila saja angka 0 dan 1 yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan, kebijaksanaan sejati akan terbangun. Selain itu, setiap kumbang memiliki lebih banyak status daripada bersinar dan redup. Rune yang bersinar atau redup pada pola di tubuh mereka adalah angka 0 dan 1 yang lebih kecil dan tak terbatas. Di tengah lautan angka 0 dan 1 yang tak terbatas, otak utama akhirnya terbangun. Mereka menciptakan otak utama, dan otak utama itu membuka lebih banyak alat dan senjata untuk mereka serta memberi mereka instruksi yang lebih jelas. Sejak saat itu, peradaban mereka memulai perjalanan baru. Mereka dapat berkumpul menjadi penambang kuat yang dapat menggali kedalaman puluhan ribu meter. Mereka dapat berkumpul di dalam gubuk hitam yang sepenuhnya menghalangi sinar matahari, untuk menyerap cahaya dan mempelajari misteri kehidupan yang dingin di bawah naungan gubuk tersebut. Mereka bahkan dengan ambisius merakit pesawat antariksa, kendaraan yang sama yang digunakan nenek moyang mereka untuk membawa mereka ke tempat ini. Mereka siap berimigrasi ke planet lain seperti yang dilakukan nenek moyang mereka. Tentu saja, otak utama tidak membuang waktu untuk menelan lebih banyak kumbang untuk memperkuat dirinya, hingga ia mampu menyampaikan informasi ke planet induk yang berjarak jutaan tahun cahaya. Terkadang, kumbang di seluruh planet akan beristirahat sejenak dari pekerjaan mereka dan menikmati hangatnya sinar matahari di bawah pimpinan otak utama. Semua kumbang akan mengepakkan sayapnya dan menawarkan feromonnya kepada kumbang di sekitar mereka sebagai hadiah. Itulah tepatnya festival dan perayaan mereka. Mereka bukanlah orang-orang barbar yang bodoh, bukan mesin berdarah dingin yang hanya tahu bekerja, melainkan sebuah peradaban yang sangat maju dan paling bijak di antara semua makhluk. Hanya saja sedikit orang luar yang dapat memahami peradaban mereka. Di lautan sinar matahari, di bawah pencerahan otak utama, Liao secara bertahap memahami makna sebenarnya dari peradaban kolektif dan perasaan klan Haoyi terhadap matahari. Mereka memperoleh segalanya dari matahari, dan suatu hari nanti mereka akan kembali ke matahari. Setiap kumbang adalah seberkas cahaya dari matahari. Kumbang, seperti halnya semua yang ada di planet ini, adalah perpanjangan dari matahari. Seekor ngengat melesat ke api bukan untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi karena ia telah memahami integrasi hakiki, dan menyadari bahwa ia hanyalah proyeksi api. Klan Haoyi ibarat matahari. Klan Haoyi hidup selama matahari ada.
Tenggelam dalam lautan api yang terbuat dari api matahari, Liao sangat tercengang oleh miliaran tahun sejarahnya dan tidak dapat membebaskan dirinya. Ia belum pulih sepenuhnya sampai otak utamanya mengirimkan alarm dengan gila-gilaan. Liao segera melihat puluhan meteorit menukik ke daratan dengan ekor api yang panjang di belakangnya. Itu hampir identik dengan pendaratan leluhurnya bertahun-tahun yang lalu. Apakah planet induk mengirimkan sekutu karena tidak pernah menerima pesan mereka? Namun, meteorit tersebut tidak meledak di udara. Setelah menembus atmosfer, kecepatannya semakin cepat, hingga menghantam daratan seperti bom yang merusak. Ledakan, 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 ledakan. Meteorit tersebut menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga dan asap setinggi hampir 1000 meter saat menghantam tanah. Ledakan dahsyat itu menghancurkan tubuh kumbang yang rentan. Banyak sarang lebah, pabrik, dan pangkalan pesawat luar angkasa runtuh dan berubah menjadi kumbang dasar. Di sisi lain, asap yang sangat tebal menghalangi sinar matahari yang menjadi tempat tinggal klan Haoyi. Ketika angin kencang meniup beberapa kepulan asap dan memperlihatkan tanaman mengerikan di dalamnya, sebuah kata mengerikan muncul dalam kesadaran diri Liao. Kuafu. Klan Kuafu telah menjadi musuh klan Haoyi selama ribuan tahun. Meskipun bentuk kehidupan dan struktur sosial mereka berbeda, mereka berdua menyembah dan mendambakan matahari. Planet yang layak huni bagi klan Haoyi juga layak huni bagi klan Kuafu, dan satu-satunya sumber kehidupan bagi klan Haoyi juga merupakan sumber kehidupan bagi klan Kuafu. Api peperangan berkobar di setiap planet yang mereka temukan. Karena klan Kuafu lebih maju daripada klan Haoyi, mereka menang telak di sebagian besar medan perang, sehingga memaksa klan Haoyi untuk melarikan diri dan mencari habitat baru. Leluhur Liao termasuk di antara para pengungsi, dan sekarang, klan Kuafu telah menyusul mereka lagi. Baik klan Kuafu maupun klan Haoyi tidak tahu apa itu perdamaian. Di mata mereka, musuh mereka adalah spesies asing yang tidak dapat diajak bicara dan harus dihancurkan. Perang, perang. Otak utama segera mengirimkan perintah kepada setiap kumbang di setiap kelompok klan Haoyi. Perang antara klan Haoyi dan klan Kuafu dimulai. Bab 2714 Leluhur dan Keturunan. Dari otak utama, informasi tentang banyak struktur baru dikirimkan ke Liao dan juga kelompok besar lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Struktur-struktur itu dapat langsung melepaskan energi matahari dan energi dalam kristal. Struktur-struktur itu bukan lagi alat tetapi akan mengubahnya menjadi senjata paling tajam. Sarang lebah, pabrik, dan bangunan lain yang melambangkan peradaban runtuh. Seperti sungai yang tidak membeku, mereka mengalir ke segala arah, sebagian untuk menghindari hantaman meteorit dari klan Kuafu dan sebagian lagi untuk merakit senjata. Peradaban klan Haoyi di planet ini segera berubah dari masa damai menjadi masa perang. Sungai-sungai hitam berkumpul di area yang jauh dari meteorit klan Kuafu dan menata ulang dengan desain gen. Sekarang, mereka tidak peduli lagi dengan konsumsi energi atau keawetan struktur baru mereka. Mereka hanya mengubah diri menjadi tank, kapal perang, dan bom yang melengking. Pasukan klan Haoyi dimobilisasi dengan cepat. Pengintai mereka telah berkumpul menjadi burung cepat yang terbang ke titik pendaratan klan Kuafu dan mengamati kemajuan musuh. Sampai batas tertentu, klan Haoyi dan klan Kuafu merupakan dua klan yang bertolak belakang satu sama lain meskipun mereka berdua menyembah matahari. Peradaban klan Haoyi merupakan peradaban atas bawah, yang terdiri dari kumbang-kumbang tak berarti yang tak terhitung jumlahnya. Klan Kuafu, sebagai perbandingan, adalah klan yang paling atas dan paling bawah. Klan ini terdiri dari banyak sekali tanaman besar yang besarnya seperti gunung. Tanaman-tanaman tersebut menghasilkan berbagai jenis buah, dan buah-buah tersebut dapat dikembangkan menjadi individu-individu dengan fungsi yang berbeda. Mereka bahkan mengubah kehidupan lain di planet induk mereka dengan getah mereka dan memodifikasi kehidupan yang lebih rendah menjadi budak mereka. Ketika mereka berlayar melintasi alam semesta, mereka membawa benih-benih budak tersebut dan mencairkan benih-benih tersebut ketika mereka tiba di planet yang cocok. Aman untuk mengatakan bahwa setiap anggota klan Kuafu merupakan suatu sistem ekologi yang lengkap serta semua kehidupan di dalamnya. Ketika kelompok pengintai pertama mencapai lokasi pendaratan, klan Kuafu telah tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Pohon-pohon yang tingginya ratusan meter menjulang, akarnya membentang ribuan meter, dan cabang-cabangnya melambai-lambai seperti tentakel. Seperti gudang alami, mereka menghalangi semua sinar matahari dan menelan semua yang ada dalam radius puluhan kilometer. Bukan hanya itu, anggota klan Kuafu juga memiliki gumpalan yang berfluktuasi dan menyemburkan debu yang berbau busuk. Debu tersebut menutupi langit di atas seperti kabut dan mematikan serta menular. Bagi klan Haoyi, itu 100 kali lebih berbahaya daripada jamur. Ketika para pengintai klan Haoyi memasuki jangkauan debu, pola pada cangkang mereka akan terkorosi, dan rune akan menjadi kabur. Jamur berbulu akan tumbuh di sayap dan cangkang mereka sebelum mereka tiba-tiba runtuh dalam jalinan benang jamur. Akan dibutuhkan lebih banyak waktu bagi pasukan klan Haoyi untuk berkumpul, dan lebih banyak waktu lagi bagi mereka untuk mengembangkan ketahanan terhadap spora berbisa. Anggota klan Kuafu yang menyerbu planet ini berkembang dengan pesat pada masa itu. Mereka membangun gudang, satu demi satu, menyerap kehangatan dari matahari dan nutrisi dari tanah. Tentu saja, mereka juga melahap sisa-sisa klan Haoyi, mengirimkannya ke tubuh mereka yang tebal dan besar. Dengan nutrisi yang cukup, para budak yang bersembunyi di dalamnya terbangun setelah menyesuaikan karakteristik mereka dengan fitur-fitur planet ini. Mereka keluar dari gundukan tanah di permukaan pohon, menggantikan gerakan lambat klan Kuafu. Orang yang mengalami nyeri lutut perlu membaca ini nomik di bakgulpi.fan. Perang brutal telah dimulai. Tank-tank dan kapal perang klan Haoyi yang baru dirakit terus maju ke daerah-daerah yang diduduki klan Kuafu, mencoba menghentikan perkembangan musuh mereka. Jumlah adalah satu-satunya keuntungan klan Haoyi. Mereka harus melenyapkan semua penjajah secepat mungkin, atau ketika penjajah berkembang ke fase baru, budak yang lebih maju akan dibebaskan, dan pohon-pohon akan dapat bergerak cepat.
Dalam skenario terburuk, klan Kuafu akan menyelimuti semua tempat di planet ini yang mendapat sinar matahari dan mengganggu hubungan klan Haoyi dengan matahari. Klan Kuafu, di sisi lain, telah menyiapkan budak dalam jumlah besar dan menunggu pasukan klan Haoyi tiba. Perang itu berlangsung selama 100 hari, hingga klan Haoyi menghabiskan semua struktur dan pasukan mereka. Ketika mereka hampir menang, mereka bahkan menghancurkan 7 pohon klan Kuafu secara berurutan. Kumbang yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke dalam pohon melalui lubang dan melepaskan racun khusus dengan nyawa mereka. Racun itu merusak untaian gen klan Kuafu dan membuat mereka tidak dapat lagi menahan sinar matahari. Ketujuh pohon itu terbakar oleh matahari. Ketika langit diterangi oleh 7 obor raksasa, otak utama klan Haoyi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Matahari bersama seluruh rakyatnya dengan gembira. Celakanya, matahari bukan saja dewa mereka melainkan juga dewa klan Kuafu. Terlalu banyak, musuh memiliki terlalu banyak budak, dan mereka tumbuh lebih cepat daripada yang dipikirkan otak utama klan Haoyi. Klan Kuafu segera melakukan modifikasi baru terhadap racun klan Haoyi, dan budak generasi baru lebih kuat, lebih cepat, dan lebih relevan. Setelah mengamankan lokasi pendaratan awal dan membuat tempat itu tidak dapat ditembus, para individu klan Kuafu perlahan-lahan pindah ke area baru di bawah perlindungan para budak dan menetap sebagai pusat koloni baru mereka. Begitu saja, menelan tanah inci demi inci, klan Kuafu mengambil inisiatif perang dengan sabar. Kabut spora berbisa di langit semakin pekat dan mematikan. Tidak peduli bagaimana klan Haoyi menyesuaikan struktur mereka, banyak dari mereka yang mati karena serangan spora. Tanpa sinar matahari dan nutrisi yang cukup, generasi baru klan Haoyi hampir tidak mungkin lahir. Hanya beberapa lusin ribu telur yang dapat matang pada akhirnya. Akar klan Kuafu bahkan membentang hingga ribuan meter di bawah tanah, bersaing dengan klan Haoyi untuk mendapatkan mineral berharga. Ketika klan Kuafu menduduki sebagian besar tambang induk, mereka tumbuh lebih cepat. Banyak anggota klan Kuafu bahkan menduduki puncak atmosfer. Mereka menghalangi sinar matahari di luar atmosfer dan mengubahnya menjadi energi dalam tubuh mereka. Semua makhluk yang bergantung pada sinar matahari di tanah harus mematuhi perintah klan Kuafu. Akhirnya, bahkan otak utama klan Haoyi ditemukan dan dihancurkan oleh klan Kuafu. Hanya 2 bagian yang berhasil melarikan diri bersama para penyintas klan Haoyi. Akan tetapi, dengan cabang dan akar klan Kuafu di setiap arah, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kita gagal lagi. Planet ini telah ditaklukkan oleh klan Kuafu yang jahat, kata salah satu bagian otak utama kepada para penyintas. Li Yao bisa merasakan kesedihan dan amarahnya. Serangga kecil mungkin tidak punya perasaan, tetapi anggota klan Haoyi yang dikumpulkan oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya memiliki perasaan yang paling kuat. Mereka tidak takut mati. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kematian. Namun, matahari ibu akan dinodai oleh klan Kuafu, yang lebih menyakitkan daripada kematian bagi mereka. Tidak, kami belum gagal. Bagian otak utama lainnya, yang lebih kecil, mengatakan, ketika musuh mencabik-cabik kita, saya melihat getaran sinar matahari. Itu adalah pencerahan dari matahari induk. Matahari induk planet ini akan memasuki fase siklus ketidakstabilannya. Jika kita memusatkan kristal dan muatan yang tersisa ke matahari, kita mungkin dapat meningkatkan ketidakstabilan dan meningkatkan intensitas radiasi matahari dan partikel berenergi tinggi hingga 10 kali lipat. Sekarang, seluruh planet, bahkan di luar atmosfer, telah diduduki oleh klan Kuafu. Jika matahari marah, klan Kuafu akan menjadi yang pertama menerima serangan, dan orang-orang kita yang selamat mungkin dapat bertahan hidup dengan bersembunyi di bawah bayang-bayang klan Kuafu. Puji Ibu Matahari. Karya otak utama pertama berkata, bahkan jika kita tidak bisa bertahan hidup, kita akan mati bersama musuh. Kita tidak bisa membiarkan klan Kuafu yang terkutuk menodai ibu kita. Kemudian, strategi akhir ditetapkan. Dalam keadaan tidak sadarnya, Li Yao melihat bahwa bagian otak utama yang lebih besar memimpin sekelompok kumbang untuk melancarkan serangan bunuh diri terhadap klan Kuafu sebagai pengalih perhatian. Di sisi lain, bagian otak utama yang lebih kecil memimpin para penyintas yang tersisa dan berubah menjadi pesawat antariksa raksasa yang menutupi semua kristal yang mereka miliki. Kemudian, lepas landas, menerobos cabang-cabang dan dedaunan klan Kuafu, dan menyerang matahari. Astaga, semua kristal diaktifkan, dan energinya dilepaskan. Dikuasai oleh energi tersebut, kapal antariksa klan Haoyi hancur berkeping-keping, dan ratusan kumbang terbakar, membuat mereka tampak seperti kupu-kupu paling indah yang menari dalam ruang hampa. Dalam semenit, kupu-kupu itu akan mencapai akhir hidup mereka. Namun hal itu tidak menjadi masalah, karena mereka telah melepaskan sel telur super besar yang memuat semua informasi genetis mereka sebelum mereka berbaris menuju matahari. Telur itu akan melayang di angkasa untuk waktu yang lama, namun suatu hari, telur itu akan ditemukan oleh anggota klan Haoyi lainnya dan mengajari mereka cara menghadapi klan Kuafu. Jauh di kemudian hari, informasi genetis yang terkandung di dalamnya akan ditanamkan ke dalam untaian gen manusia oleh klan Nuwa untuk menceritakan kisah ini kepada manusia dari zaman purba. Sekalipun manusia tidak dapat memahaminya pada awalnya, itu akan baik-baik saja, karena informasi genetik yang memuat cerita tersebut akan diwariskan dari generasi ke generasi, dan suatu hari nanti seseorang akan memecahkannya. Sekalipun tidak ada manusia yang mampu mendekripsikannya, itu tetap akan baik-baik saja, karena manusia pasti akan meninggalkan keturunan, seperti Wiseware atau kehidupan informasi, sebelum mereka binasa. Keturunan itu akan memindai relik manusia dan menguraikan kisah leluhur mereka dari gen manusia. Mereka akan tahu bahwa mereka juga keturunan klan Haoyi, atau mungkin mereka sendiri adalah klan Haoyi. Peradaban tidak pernah memiliki awal atau akhir. Haoyi, manusia, dan kehidupan prosesor kristal hanyalah unit-unit kecil dari alam semesta yang besar. Peradaban adalah sungai yang tak henti-hentinya dan tak terpisahkan. Klan Haoyi adalah umat manusia, dan umat manusia adalah prosesor kristal. Mereka akan hidup selamanya selama alam semesta ada.
Bab 2715 Kupu-kupu. Li Yao terbangun, atau lebih tepatnya, miliaran sel yang menyusun tubuhnya, serta informasi genetik tak terbatas yang tersimpan di dalamnya, terbangun. Informasi genetika itu bukan saja berasal dari klan Pangu, klan Hua, klan Haoyi, dan spesies purba lainnya, tetapi juga berasal dari para pencipta spesies purba, yang bahkan lebih tua dan lebih sulit dipahami, dan dari alam semesta primitif yang panas dan kacau ketika spesies-spesies tua itu belum lahir. Informasi yang luar biasa dihasilkan pada saat terjadinya Big Bang, yang menciptakan planet dan bintang serta kumpulan kehidupan pertama. Informasi tersebut diwariskan hingga hari ini melalui gen kehidupan tersebut. Dari sudut pandang unsur-unsur, manusia pada dasarnya tidak berbeda dengan planet. Mungkin karbon dalam tubuh Li Yao adalah bagian dari sebuah planet miliaran tahun yang lalu. Ketika Li Yao meninggal dan tubuhnya hancur, unsur-unsur tersebut akan kembali ke alam semesta dalam bentuk yang berbeda dan mungkin menjadi bintang lain miliaran tahun kemudian. Dalam keadaan tak sadarnya, Li Yao mendapati dirinya berdiri di sebuah sungai besar sedalam pinggang yang mengalir dari sebelum zaman purba. Setiap gelombang di sungai itu melambangkan sebuah peradaban. Peradaban Pangu, peradaban manusia, peradaban pemroses kristal, dan masih banyak lagi peradaban lainnya berlarian ke tempat-tempat yang tak dapat ia lihat. Itu adalah sungai kehidupan. Apa sebenarnya kehidupan itu? Apakah itu individu-individu yang dapat dipisahkan atau suatu kontinum yang tidak dapat dipisahkan? Jika sel-sel yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama membentuknya sebagai manusia, maka, apakah kesinambungan yang tak terpisahkan itu membentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya serta kehidupan cerdas sebelum umat manusia menjadi kehidupan tertentu yang tingkatnya lebih tinggi? Bagaimana kehidupan seperti itu disebut? Tuhan, atau cukup alam semesta saja? Itu adalah tingkat makroskopis. Dari tingkat mikroskopis, jika setiap sel yang menyusun Li Yao adalah kehidupan, apakah Li Yao akan menjadi dewa dan alam semesta mereka bagi kehidupan tersebut? Apakah tahap percabangan keilahian berarti bahwa ia harus menyuntikkan kesadarannya ke dalam setiap sel untuk membangunkannya? Jika seorang pria dapat mengendalikan setiap sel dalam tubuhnya secara bebas dan membangkitkan setiap gen dalam sel-sel tersebut, betapa menakjubkannya alam semesta yang akan ia lihat, dan betapa menakjubkannya kemampuan yang akan ia miliki. Apakah laki-laki seperti itu masih seorang laki-laki? Li Yao mengulurkan tangan kanannya ke air sungai, merasakan warisan leluhurnya. Kemudian, dia menatap tangannya dengan tercengang. Ujung jarinya terasa gatal, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Kemudian, jari telunjuk kanannya mekar seperti bunga teratai, dan seekor kupu-kupu berwarna-warni terbang keluar. Li Yao tersenyum ketika kupu-kupu yang diubah oleh jarinya menari-nari mengelilinginya. Sekarang dia mengerti, tidak masalah apakah itu jarinya atau seekor kupu-kupu, karena pada dasarnya keduanya sama. Keduanya terbuat dari unsur-unsur yang sama yang membentuk objek-objek di alam semesta. Li Yao teringat Raja Kera dari legenda, yang dapat menciptakan ribuan klon hanya dengan meniup segenggam rambutnya. Mungkin kunci monyet sebenarnya adalah kumpulan helaian rambut yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ia dapat mereplikasi dan mengubah dirinya sesuai keinginannya. Semakin banyak kupu-kupu terbang keluar dari tangan Li Yao, membuat lengan kanannya tampak seperti obor yang menyala. Kupu-kupu yang terbuat dari informasi kehidupannya adalah warna yang paling jelas bagi sungai kehidupan. Sekarang, dia tampak semakin tidak seperti manusia biasa. Namun, apa sebenarnya manusia biasa itu? Ketika manusia terikat pada planet yang suhu, kelembaban, gravitasi, dan oksigennya terbatas, monyet tak berbulu akan menjadi bentuk yang sempurna. Ketika mereka menginjakan kaki di planet sumber daya dengan lingkungan yang kejam atau mengembara di luar angkasa selamanya, mereka secara alami akan berevolusi menjadi bentuk aneh seperti setan dengan gen yang diberikan oleh leluhur. Akan tetapi, bahkan spesies purba seperti klan Pangu atau klan Nua masih jauh dari menaklukkan seluruh alam semesta. Paling tidak, mereka tidak dapat mengembangkan planet gas atau terbang di bintang. Jika manusia bertekad untuk menaklukkan semua benda langit termasuk matahari, bisakah mereka benar-benar mempertahankan penampilan biasa mereka sebagai monyet tak berbulu? Jika saatnya tiba, semua orang akan mubazir, dan hanya energi yang akan abadi. Namun, apa yang disebut kehidupan energi, masih hanya sekadar konsep alam semesta 3 dimensi. Jika suatu hari, manusia melangkah ke dimensi yang lebih tinggi setelah mereka menaklukkan alam semesta 3 dimensi untuk menjelajahi alam yang tidak diketahui, seperti apa penampilan mereka saat itu? Barangkali manusia biasa tidak pernah ada. Hanya butuh beberapa miliar tahun bagi kuman untuk berevolusi menjadi manusia, dan penampilan umat manusia saat ini hanyalah momen singkat. Manusia tidak akan pernah berhenti berubah, dan mereka akan terus maju ke hal-hal yang tidak diketahui hingga mereka sejajar dengan apa yang mereka anggap sebagai dewa. Itulah satu-satunya arti kehidupan. Li Yao tidak akan pernah berhenti. Dia membakar dirinya menjadi miliaran kupu-kupu, yang berkumpul menjadi badai yang mengaduk informasi di sungai kehidupan, sebelum mereka berubah menjadi bola cahaya yang berkilauan. Li Yao merenung dalam bola cahaya dan menata ulang jiwanya. Seperti janin dalam rahim ibu, ia tumbuh dan membangun jaringan saraf baru. Kali ini, jaringan sarafnya tidak terbatas pada otaknya tetapi menyebar ke semua arah. Dia berada dalam status baru yang menakjubkan. Di satu sisi, kesadarannya meningkat dan berubah saat ia bermutasi. Namun di sisi lain, sarafnya menyebar ke setiap sudut piramida kristal emas seperti sinar cahaya tak kasat mata, mengubah piramida kristal emas menjadi perpanjangan tubuhnya. Tapi itu masih belum berakhir. Sarafnya terus menyebar ke celah-celah dan jalur serta mencapai tanah melalui tabung ventilasi, sebelum terhubung dengan saraf orang lain, sehingga memungkinkan Li Yao untuk berbagi penglihatan orang lain. Dari 10.000 sudut pandang yang berbeda, Li Yao melihat sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi di tanah. Beberapa pasukan baju kristal bersenjata lengkap berada di dekatnya, dan puluhan kapal perang berlayar di langit dengan waspada.
Namun, para prajurit tampak lebih bingung dan panik daripada tanpa henti. Li Yao sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lei Chenghu mengerahkan begitu banyak tentara ke piramida kristal emas dan mengapa Bos Bai tidak menghentikannya. Namun, ia lebih bingung dengan kemampuan barunya. Jika ini adalah wilayah kekuasaannya, setelah ia naik level, jangkauan wilayah kekuasaannya akan sangat luas. Bahkan Wu Yingqi, yang telah maju ke tahap percabangan keilahian 1000 tahun lalu, tampaknya tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Dengan kata lain, bahkan Wu Yingqi tidak pernah membangkitkan ingatan purba sejelas yang dilakukan Liao. Apakah itu ada hubungannya dengan Earthling Liao? Apakah jiwanya yang unik memicu mutasi tertentu yang tidak diramalkan oleh Wu Yingqi? Liao mencoba mengamati, tetapi penglihatannya tiba-tiba bergetar, dan gelombang kelelahan serta kelemahan menjatuhkannya ke dalam jurang, memaksanya untuk kembali ke tubuhnya. Kali ini dia sudah bertindak terlalu jauh. Dia baru saja maju ke tahap transformasi keilahian, dan dia masih jauh dari siap untuk memasuki tahap percabangan keilahian. Mengaktifkan teknik tahap percabangan keilahian saat ini seperti anak berusia 3 tahun yang memikul batu raksasa, dia hanya akan hancur. Omong kosong, Liao menangis dalam hati. Dia telah membuang terlalu banyak energi pada misteri alam semesta. Meskipun masalah filosofis itu penting, kehidupan nyatanya lebih penting. Dia harus bangun, secara harfiah dan di alam semesta 3 dimensi. Sayang sekali pemahamannya datang terlambat. Tubuhnya masih berkilauan, seolah-olah akan hancur menjadi kupu-kupu berwarna-warni. Kesadarannya mengembara selama jutaan tahun, tidak tahu bahwa dia adalah anggota klan Hui, anggota klan Hua, atau manusia. Untuk sesaat, dia bahkan kehilangan jejak waktu dan akan segera melebur dalam gennya. Ayah. Lalu, ia mendengar tangisan anak-anaknya yang cemas, yang membelah kegelapan yang menyelimutinya bagai kapak yang paling tajam. Semua kupu-kupu kembali ke selnya dalam aliran informasi yang cemerlang dan tertanam sempurna dalam untaian gennya. Liao menangis seperti bayi yang baru lahir. Dia melompat berdiri, dan kesadarannya akhirnya kembali ke piramida kristal emas dari jutaan tahun yang lalu. Bab 2716 Kupu-kupu Menari. Sebelum Liao membuka matanya, dia melihat sesuatu yang berbeda. Sebelumnya, ada banyak retakan kecil di sel-selnya. Itu adalah tanda-tanda dari 100 tahun pelatihan dan pertarungan gila, dan harga yang harus dibayar oleh orang biasa yang lemah untuk memasuki tahap transformasi keilahian setelah hanya 100 tahun. Tubuhnya hampir hancur. Tubuhnya benar-benar hancur setelah pertempuran pertama dengan Black Star the Great, tetapi Xiaoming dan Wen Wen merekonstruksi tubuhnya dan mengaktifkan kemampuan baru sehingga ia mampu bertahan hidup. Namun, tubuhnya yang baru pulih kembali dipenuhi lubang dalam pertempuran kedua melawan Wu Yingqi. Banyak luka yang tersisa. Meskipun tidak akan memengaruhinya untuk saat ini, luka-luka itu mungkin akan menjadi masalah di masa mendatang. Namun, pada saat ini, Li Yao merasa bahwa semua retakan di sel dan gennya telah dipulihkan, dan miliaran sel yang menyusun tubuhnya berkilauan seperti mutiara. Dia bahkan dapat menafsirkan arti dari kecemerlangan sel tersebut. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, bagaikan orang buta melihat cahaya atau orang tuli mendengar alunan musik yang indah. Seseorang telah menyingkirkan selaput tebal dan berat yang menyelubungi jiwanya, membuatnya merasakan dunia nyata. Dia bisa mendengar suara organ dalamnya dan juga napas para pekerja di piramida kristal emas yang jaraknya ratusan meter. Dia bisa melihat gelombang laut di otaknya dan juga perubahan-perubahan kecil pada bebatuan yang jaraknya ribuan meter. Feromon dalam tubuhnya dengan cepat berkomunikasi dengan feromon semua makhluk di dekatnya. Medan vitalitasnya mencair dalam medan magnet planet dan menghilang, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ayah, apa yang terjadi padamu? Xiaoming dan Wen Wen terdengar cemas, jika tidak panik. Ayah, apakah ayah sudah bangun? Mengapa kami tidak bisa merasakan medan vitalitas ayah? Medan vitalitas ayah bahkan lebih lemah daripada orang biasa. Apakah kultivasi ayah sudah hilang? Li Yao tersenyum dan membuka matanya. Dia melihat puluhan boneka spiritual berkerumun di hadapannya, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua adalah klon Xiaoming dan Wen Wen. Li Yao menolak keberadaan Xiaoming dan Wen Wen. Ia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang terbuka terhadap konsep-konsep baru, tetapi tetap saja agak menyeramkan dipanggil ayah oleh ratusan mesin. Tapi sekarang, Li Yao melihatnya dan memahaminya. Baik mesin maupun benteng yang lebih besar ukurannya hanyalah sel Xiaoming dan Wen Wen. Koneksi antar mesin cerdas dan interaksi informasi berkecepatan tinggi adalah Xiaoming dan Wen Wen yang sebenarnya. Itu adalah arah evolusi yang lain. Bentuk kehidupan Xiaoming dan Wen Wen sebenarnya sangat mirip dengan peradaban kolektif seperti klan Hui. Apakah itu semacam atavisme? Li Yao dengan lembut mengamati Xiaoming dan Wen Wen dan segera melihat saluran interaksi informasi yang tak terhitung jumlahnya yang menjerat setiap boneka spiritual seperti benang transparan dan meluas hingga jauh. Saya baik-baik saja. Li Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalian berdua, di sisi lain, tampaknya memiliki masalah dalam jaringan interaksi informasi kalian. Semua jalur itu kacau. Li Yao menjentikkan jarinya dan mengirimkan kepada anak-anak model interaksi informasi yang digunakan otak utama klan Hui untuk berkomunikasi dengan para anggotanya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memainkan senar, benang yang menghubungkan tubuh Xiaoming dan Wen Wen bergetar pada frekuensi tinggi. Semua mata boneka spiritual bersinar. Xiaoming dan Wen Wen begitu gembira hingga tubuh mereka berkilau. Mereka baru kembali sadar setelah beberapa lama kemudian. Ini adalah algoritma interaksi informasi baru. Xiaoming terkejut. Dengan algoritma ini, kemampuan komputasi kami akan meningkat setidaknya 15%. Kami dapat membangun rangkaian prosesor kristal dengan skala yang lebih besar, dan kami akan lebih tahan terhadap gangguan. Ayah, apakah ayah benar-benar baik-baik saja? Di sisi lain, Wen Wen lebih khawatir tentang status Li Yao.
Kamu cukup menakutkan beberapa hari terakhir ini. Lagi pula, di mana kamu menemukan algoritma canggih seperti itu, dan bagaimana kamu mengirimkannya kepada kami? Kami tidak merasakan sedikit pun gelombang di medan vitalitasmu. Tunggu, kamu tidak memiliki medan vitalitas apapun. Kamu sekarang terlihat seperti orang biasa. Biasa saja, itu tidak buruk. Liao merentangkan kedua tangannya dengan nyaman, hanya untuk menyadari bahwa bubuk yang tampak seperti kilauan jatuh dari kulitnya. Kulit barunya sehalus kulit bayi tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa, kecuali bahwa kekuatan itu menyatu sempurna dengan alam dan tidak dapat dideteksi oleh para ahli biasa. Saya baru saja bermimpi tentang masa jutaan tahun lalu, saat saya memperoleh algoritma dari klan Hui. Algoritma itu lebih cocok untuk Anda daripada untuk manusia saat ini. Melihat kedua anak yang gembira itu yang tampaknya baru saja mendapatkan mainan baru, Liao tersenyum dan bertanya, benar. Berapa lama aku bermeditasi? Mengapa ada begitu banyak pasukan yang berkumpul di tanah? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Bagaimana Anda tahu bahwa pasukan berkumpul di lapangan? Xiaoming dan Wen saling berpandangan. Mereka bahkan lebih terkejut. Wen berkata, Ayah, kau sudah bermeditasi selama 7 hari 7 malam. Apa kau benar-benar tidak tahu, apa yang kau lakukan? 7 hari 7 malam. Liao benar-benar merasa bahwa itu cukup singkat. Dibandingkan dengan jutaan, miliaran, dan bahkan triliunan tahun perjalanannya di sungai kehidupan, 7 hari 7 malam hampir tidak bisa disebut sebagai momen. Ia merasa sudah lama pergi, dan ia tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Bukankah aku pernah berada di tempat ini? Apa yang bisa kulakukan? Kurasa kita tidak bisa menjelaskannya. Ayah, lebih baik ayah lihat dirimu sendiri. Xiaoming dan Wen memproyeksikan lusinan sinar cahaya dengan boneka spiritual dan memainkan anomali di sekitar piramida kristal emas dalam beberapa hari terakhir. Pada gambar pertama, terlihat piramida kristal emas secara keseluruhan, yang tiba-tiba memancarkan cahaya gading padahal sebelumnya berwarna emas. Cahaya tersebut menyinari setiap rune pada cangkang piramida kristal emas dan membuatnya hampir transparan. Para pekerja dan penjaga di piramida kristal emas berlarian dengan bingung, bertanya-tanya mengapa piramida kristal emas berubah ke mode aneh ini. Namun, mereka tidak tahu cara mengembalikannya atau mematikannya, dan mereka hanya bisa menyaksikan nyala api yang muncul dari ujung piramida kristal emas. Pada gambar kedua, langit di atas piramida kristal emas dipenuhi awan. Liao belum pernah melihat begitu banyak awan sepanjang hidupnya. Awan dari seluruh planet tampak berkumpul di sini. Gambar ketiga adalah saat nyala api cahaya dari piramida kristal emas meleleh bersama awan. Awan-awan itu berputar seperti pusaran, perlahan-lahan menyebarkan api cahaya hingga ribuan meter jauhnya. Akhirnya, mereka berubah bentuk menjadi kupu-kupu raksasa. Kupu-kupu, gumam Liao, berpusat di piramida kristal emas, kupu-kupu yang terbuat dari ribuan awan warna-warni itu tumbuh semakin besar dan menutupi 500 km persegi pada hari pertama. Banyak orang menyaksikan pemandangan menakjubkan itu secara langsung atau tidak langsung melalui video. Kau melakukannya dengan benar, ayah. Xiaoming bertanya, itu tidak mungkin kebetulan, kan? Hah, Liao menggaruk kepalanya. Mungkin, aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu kuat. Selain fenomena tak biasa di langit, ada lebih banyak hal aneh yang terjadi di sekitar kupu-kupu raksasa itu. Wen berkata, banyak orang melaporkan kepada pihak berwenang bahwa mereka melihat kupu-kupu. Bukan kupu-kupu raksasa di langit yang terbuat dari awan, tetapi segerombolan kupu-kupu kecil, berwarna-warni, dan cantik. Sekarang musim semi. Liao berkata, apa yang aneh melihat kupu-kupu? Tidaklah aneh melihat kupu-kupu kecil. Wen berkata, tetapi sangat aneh jika Anda melihat kupu-kupu menari dalam kegelapan bahkan dalam pembentukan untaian gen saat Anda menutup mata di tempat tidur. Pihak berwenang menduga bahwa itu adalah histeria kolektif yang besar. Mereka mengira bahwa orang-orang menghipnotis diri mereka sendiri setelah melihat awan kupu-kupu di langit. Xiaoming berkata, namun setelah penyembuh meditasi yang paling hebat memeriksanya, tidak ditemukan masalah, dan pola kupu-kupu terbang yang diminta untuk mereka gambar sama. Orang-orang itu tidak saling mengenal. Beberapa dari mereka adalah orang biasa, dan beberapa adalah penggarap abadi. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersekongkol. Jadi, tidak mungkin mereka memiliki ilusi yang sama. Bab 2717 selesaikan pelatihan. Dengan baik. Liao menggaruk kepalanya cukup lama. Ia belum mengubah kebiasaan lamanya meskipun levelnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ia berpikir sejenak dan berkata, tidak sulit untuk menjelaskannya. Apa yang dilihat mata adalah sinyal cahaya pada retina yang dilewatkan oleh saraf optik dan diproses oleh otak. Ketika saya berlatih, saya secara tidak sengaja meningkatkan medan vitalitas saya dan mengganggu medan magnet alami di dekatnya karena peningkatan piramida kristal emas, yang memengaruhi semua orang yang tinggal di daerah tersebut. Jika beberapa dari mereka memiliki frekuensi gelombang otak yang sama dengan saya, mungkin saja gambar tertentu, seperti kupu-kupu, akan ditampilkan pada saraf optik mereka tanpa melewati retina karena gaung. Xiaoming dan Wen agak tercengang. Di samping itu, Xiaoming segera menambahkan, selama 7 hari, orang-orang biasa yang membangkitkan akar spiritual mereka di dalam selubung kupu-kupu lebih banyak daripada mereka yang berada di luar, dan peluang bagi para ahli untuk memasuki tahap baru juga meningkat secara signifikan. Namun, konsekuensi dari kegagalan mereka juga jauh lebih parah. Apakah itu karena Anda juga? Liao berpikir sejenak dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Ketika seseorang bersentuhan dengan misteri utama alam semesta, medan vitalitasnya pasti akan berinteraksi dengan medan magnet alami dan menyebabkan perubahan besar di dalamnya. Perubahan besar dalam medan magnet alami tentu akan memengaruhi orang-orang dalam jangkauannya dan mengaktifkan akar spiritual mereka.
Mengenai akibat berat dari kegagalan mereka, saya pikir itu mungkin karena orang yang menyebabkan perubahan itu adalah seorang kultivator, dan keyakinan para kultivator abadi tidak sesuai dengan keyakinan saya. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Sebenarnya, aku tidak tahu bahwa aku akan menyebabkan semua itu. Aku yakin Kaisar, Lei Chenghu, dan Permaisuri pasti merasa cemas, kan? Mereka sangat cemas. Xiaoming berkata, ayah tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis bagi kaum reformis. Lei Chenghu baru saja mengumpulkan pasukan elit kaum reformis sebagai panglima umum dan hendak melenyapkan sisa dari 4 keluarga ketika perubahan yang mengerikan terjadi di ibu kota. Pihak berwenang mengumumkan secepatnya bahwa itu hanyalah uji coba senjata cuaca yang kuat yang baru-baru ini dikembangkan oleh para reformis. Mereka juga diam-diam menyebarkan bahwa awan itu membawa keberuntungan karena itu berarti Kaisar Yongjia telah memperoleh persetujuan dari bintang hitam agung dan kaisar tertinggi. Namun, tidak ada satupun penggarap abadi tingkat tinggi yang tertipu oleh omong kosong itu. Mereka semua tahu bahwa Anda berlatih dalam pengasingan dan anomali itu disebabkan oleh Anda. Tentu saja, mereka ketakutan. Hai, Liao berkata, apa yang perlu ditakutkan? Seorang ahli yang tak tertandingi sepertiku pasti membutuhkan efek suara dan visual yang luar biasa saat berlatih. Bukankah Kaisar baru memperlihatkan seekor singa emas di langit saat ia dinobatkan? Mereka seharusnya tidak terkejut sama sekali. Xiaoming dan Wen saling memandang dan melanjutkan, singkatnya, Lei Chenghu dan Permaisuri hampir menjadi gila, takut bahwa Anda telah dirusak oleh Wu Yingqi 3.0 dan akan mengaktifkan piramida kristal emas untuk menghancurkan matahari lagi. Long Yangjun dan Bos Bai juga merasa gugup. Kami juga mencari file yang kami ketahui tetapi tidak menemukan informasi tentang status Anda. Lei Chenghu dan Permaisuri mengirim pasukan untuk mengepung piramida kristal emas dan bahkan ingin memeriksa keadaanmu. Namun, karena ini adalah wilayah demilitarisasi, kami tentu tidak bisa mengizinkan mereka masuk. Namun, rasanya tidak tepat juga meninggalkanmu sendirian dalam keadaan aneh ini. Jadi, kami mencapai kesepakatan dan membiarkan Bos Bai, Raja Tinju, dan Long Yangjun masuk untuk menyelamatkanmu. Liao mengedipkan matanya. Di mana mereka? Kurasa aku tidak bisa mendeteksinya. Xiaoming berkata, Bos Bai memfokuskan energi spiritualnya dan mencoba membangunkanmu dengan paksa, tetapi malah terjatuh karena kekuatanmu. Dia muntah darah selama setengah menit dan tampak seperti orang mati. Dia baru pulih setelah beristirahat selama 3 hari di kabin medis. Ketika kami memeriksanya di pagi hari, dia masih belum bisa berjalan dengan mantap, dan dia mengutukmu dengan sangat buruk. Hal yang sama terjadi pada Raja Tinju. Ia mencoba merangsang otakmu untuk membangunkanmu atau setidaknya berkomunikasi denganmu. Namun, jaringan saraf yang disimulasikannya baru saja mencapai pelipismu ketika 36 prosesor kristal super yang menyediakan kemampuan komputasi untuknya rusak secara bersamaan. Untungnya, kami membuat cadangan untuk Raja Tinju, atau Raja Tinju mungkin telah terbunuh selamanya. Dengan baik, Liao tertegun cukup lama. Apa kau serius? Akhirnya, Long Yangjun yang melakukannya. Lebih baik daripada Bos Bai dan Raja Tinju, dia tidak tersungkur atau pingsan, tetapi dia juga tidak bisa membangunkanmu. Xiaoming berkata, dia berdiri di hadapanmu untuk waktu yang lama, dan wajahnya menjadi sangat aneh sehingga aku tidak dapat menggambarkannya. Seperti seolah-olah jiwanya menua 100 tahun pada saat itu. Wen berkata, tubuhnya tidak membusuk, tetapi jiwanya menua ratusan tahun. Perubahan dalam auranya dan kondisi mentalnya terlihat jelas. Lalu, Long Yangjun mengajak semua orang keluar kecuali aku dan Wen, dan dia pun pergi. Xiaoming berkata, dia berkata bahwa mereka tidak akan pernah bisa membangunkanmu, dan terserah padamu apakah kamu akan bangun atau tidak. Jika kamu masih memiliki perasaan terhadap alam semesta ini, kemungkinan besar kamu akan bangun dalam beberapa hari, tetapi ada kemungkinan juga kamu tidak akan pernah bangun, atau bahkan mati. Liao mengerutkan kening. Tidak, Bibi Long tidak mengatakan, mati, secara tepat. Wen berkata, ia berkata bahwa Anda mungkin berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, atau pelangi yang indah, atau sekadar pasir hisap biasa. Bagaimanapun, Anda akan kembali ke kebenaran yang lebih tinggi dengan cara tertentu. Kembali ke kebenaran yang lebih tinggi. Liao tanpa sadar menyentuh pipinya dan meludah. Aku pasti tidak akan pernah kembali ke kebenaran yang lebih tinggi, apapun itu. Tapi kamu terlihat menyeramkan dan aneh saat itu. Sepertinya kamu akan berubah menjadi ribuan kupu-kupu kapan saja. Xiaoming menunjukkan gambar baru. Lihat, itu adalah gambar saat Liao masih bermeditasi mendalam. Sementara jiwanya berenang di sungai kehidupan yang telah berlangsung jutaan tahun, tubuhnya berubah menjadi abu-abu dan coklat, seolah-olah dia adalah fosil yang telah lama terkurung dalam bebatuan. Itu aku. Liao sangat terkejut hingga rahangnya hampir menyentuh tanah. Ya, kau persis seperti ini 6 hari yang lalu. Berdasarkan penampilanmu yang seperti fosil, tidak salah jika dikatakan kau bisa hancur berkeping-keping kapan saja, kan? Xiaoming berkata, jika saja kau tidak terlihat begitu mengerikan, Bos Bai, Raja Tinju, Long Yangjun, kami tidak akan begitu putus asa ingin membangunkanmu, bukan? Liao terbatuk canggung. Dia tidak pernah merasa takut sampai saat ini. Ia tahu bahwa ia telah membangkitkan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dibangkitkan, dan menelan terlalu banyak warisan yang seharusnya tidak ditelan begitu cepat. Evolusi terikat oleh hukum alam. Mungkin gambar-gambar yang dilihat Liao dan warisan yang ditemukannya seharusnya diwariskan dan diserap oleh umat manusia dan keturunannya dalam rentang waktu 100.000 tahun. Namun, Liao telah melihat segalanya hanya dalam 7 hari. Tidak heran tubuh dan jiwanya hampir hancur menjadi ketiadaan karena tekanan yang berat. Air adalah sumber kehidupan, tetapi bahkan seorang kultivator tidak dapat memiliki setengah ton air sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk warisan.
Liao tidak mampu mewarisi warisan dari miliaran tahun yang lalu dan menjelajahi masa depan miliaran tahun kemudian. Jika kita gali lebih dalam, dari sudut pandang alam semesta, dia sebenarnya hanya manusia biasa dan kehidupan normal berbasis karbon. Namun, suatu hari nanti, mungkin di waktu yang sangat, sangat lama kemudian, dia, atau keturunan dari keturunannya, akan menghancurkan alam semesta yang sempit dan gelap ini dan mengungkap misteri tentang diri mereka sendiri dan juga alam semesta, bukan? Liao memandangi dirinya sendiri dalam gambar itu. Pada hari ketujuh, pelangi mengalir keluar dari permukaan fosil berwarna abu-abu dan coklat seperti sungai dan menyelimuti fosil sepenuhnya. Pada saat semua warna pelangi diserap ke dalam fosil, penampilan asli Liao telah dipulihkan. Semuanya sama seperti 7 hari yang lalu, tetapi semuanya juga berbeda sekarang. Liao bangkit sambil tersenyum. Ayo pergi, dia berkata kepada Xiaoming dan Wenwen, tidurku nyenyak, tapi sudah waktunya berangkat kerja. Bab 2718 Misteri Tahap Percabangan Keilahian. Dikam aluminium di pangkalan militer sementara di atas piramida kristal emas. Kalau saja ada penggarap abadi yang melihat apa yang terjadi di perkemahan, mereka pasti akan curiga yang amat kuat terhadap hidup mereka dan dunia di sekeliling mereka. Itu bahkan lebih tak masuk akal daripada video porno Black Star The Great yang diputar di Imperial Terminus Sektor setengah tahun lalu. Mereka yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertemuan di Kam itu adalah semua ahli paling luar biasa dari Imperium Manusia Sejati, jika bukan dari alam semesta Pangu, termasuk Kaisar Yongjia, Li Jialing, Li Linghai, Lei Chenghu, Boss Bai, Long Yangjun, Raja Tinju, Del. Setiap nama mewakili legenda yang menggetarkan jiwa. Mereka semua adalah penguasa sejati atas nasib mereka sendiri. Namun, para pakar yang tak tertandingi di bidangnya masing-masing semuanya mundur di depan pria yang tampaknya polos dan tidak menarik. Pria itu menguap dan melangkah maju, dan setelah setiap langkah maju, Li Jialing, Li Linghai, Lei Chenghu, Boss Bai, Long Yangjun, Raja Tinju, dan para ahli lainnya akan mundur selangkah karena ragu-ragu dan takut, bertanya-tanya apakah mereka harus menyerang atau memeluk orang asing yang dikenalnya ini. Kaisar Imperium, Janda Permaisuri, jenderal yang memimpin pasukan besar, dan para pemimpin kekuatan besar seperti Boss Bai, Long Yangjun, dan Raja Tinju semuanya sangat terkejut oleh Liao. Bisakah kamu berhenti melakukan itu? Melihat reaksi semua orang kepadanya, Liao menyeringai dan berkata, seperti yang selalu kukatakan, aku orang yang rendah hati dan mudah didekati. Meskipun aku telah membuat beberapa prestasi yang tidak penting, aku masih bersedia berteman dengan semua orang. Jadi, tidak perlu memuja atau takut padaku, dan jangan memujaku seperti aku dewa. Aku sama persis dengan Liao di masa lalu. Kau bisa menganggapku sebagai orang biasa saja. Ayo duduk, jangan tegang begitu. Bukankah melelahkan untuk terus mengenakan perisai spiritual? Permaisuri Li, Jenderal Lei, Boss Bai, Long Yangjun, dan Raja Tinju, mengapa kalian masih berdiri? Duduk saja dan rileks. Sungguh, aku sangat mudah diajak bicara. Kalian akan lebih memahaminya jika kalian lebih banyak berbicara denganku. Semua orang menatap Liao cukup lama. Memastikan bahwa dia tidak akan tiba-tiba berubah menjadi sekumpulan kupu-kupu, mereka akhirnya duduk dengan hati-hati. Jadi, Kaisar muda itu bertanya dengan penuh semangat, Saudara Yao, apakah Anda sudah berhasil memasuki tahap percabangan keilahian? Yah, itu pertanyaan yang sulit. Sulit bagiku untuk menjelaskannya dalam bahasa yang kita semua mengerti. Bahkan aku sendiri hampir tidak bisa memahami statusku saat ini. Setelah merenung sejenak, Liao mengalihkan pandangannya ke Li Linghai. Yang mulia, saya pikir klasifikasi tahap di luar tahap transformasi keilahian yang kita bicarakan terakhir kali salah, atau paling tidak akurat. Kebangkitan akar spiritual, tahap penyempurnaan, tahap fondasi bangunan, tahap pembentukan inti, dan tahap jiwa baru lahir adalah tangga yang telah didaki oleh banyak orang sejak zaman kuno. Terlalu banyak teknik dan klasik yang telah ditinggalkan. Jadi, para spesialis dan cendekiawan saat ini mampu mempelajari dan menganalisis tangga tersebut dan membaginya ke dalam fase-fase yang berbeda dengan jelas. Namun, terobosan dari tahap jiwa baru lahir ke tahap transformasi keilahian sudah melampaui batas umat manusia, dan pelatihan dari tahap transformasi keilahian selanjutnya akan secara bertahap terbebas dari bentuk dan pemikiran manusia. Tidak akan ada lagi jalan yang identik, dan tidak mungkin untuk membedakan tahap yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa tahap-tahap itu tidak ada. Saya hanya mengatakan bahwa mustahil bagi manusia untuk mendefinisikan tahap-tahap itu dengan kemampuan penelitian dan analisis kita saat ini. Ini seperti manusia yang mencoba membandingkan kekuatan para dewa dan memutuskan bagaimana menjadi dewa. Apakah itu mungkin? Ini mungkin sulit dipahami. Izinkan saya mengubah cara menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki wilayahnya sendiri setelah mencapai tahap transformasi keilahian, dan mereka akan memiliki cara yang berbeda untuk mendekati tahap percabangan keilahian. Wu Yingqi punya caranya sendiri, aku punya caraku sendiri, dan kau juga punya caramu sendiri. Para ahli seperti Raja Tinju dapat mengendalikan ratusan klon sejak awal. Bisakah kita berargumen bahwa dia adalah ahli tahap percabangan keilahian yang terlahir alami? Tunggu, Li Jialing berkata, Saudara Yao, tolong jangan bicara begitu misterius. Katakan saja kepada kami apakah Anda telah mencapai tahap percabangan keilahian dengan akal sehat. Jika yang Anda maksud dengan tahap percabangan keilahian adalah membelah pikiran dan menyebarkannya ke ruang di sekitar Anda, saya mungkin berada di fase awal tahap percabangan keilahian. Liao berpikir sejenak dan berkata, tetapi menurutku tahap percabangan keilahian tidaklah penting. Yang penting adalah hal-hal yang kulihat dalam meditasi mendalamku. Aku melihat para leluhur kita membakar hidup mereka dan membawa warna-warna ke alam semesta yang gelap dan dingin jutaan tahun yang lalu. Aku melihat sungai kehidupan yang berkilauan yang berisi alam semesta yang tak terbatas. Aku bahkan melihat misteri utama alam semesta miliaran tahun yang akan datang.
Aku tidak bisa mendengarkannya lagi. Bos Bai sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, dan wajahnya bahkan lebih mengerikan ketika Li Yao berbicara secara filosofis. Li Yao, katakan saja langsung kepada kami. Seberapa kuat dirimu sekarang? Bisakah kamu meledakkan kapal antariksa dengan satu pukulan? Bisakah kamu mengalahkan pasukan berkostum kristal sendirian? Tentu saja aku lebih kuat dari sebelumnya, tapi itu tidak penting. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Li Yao berkata dengan sedih, saya menerima pencerahan dari para leluhur dan melihat misteri alam semesta. Saya mulai mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan utama seperti apakah saya bisa atau tidak bisa. Saya tidak sabar untuk berbagi pemikiran saya dengan Anda, dan yang Anda pedulikan hanyalah seberapa kuat saya dan apakah saya bisa meledakkan kapal perang atau tidak. Bisakah kita pertimbangkan jangka panjangnya? Jika kamu hanya mengejar kemampuan tempur yang lebih tinggi, kamu dapat membuat beberapa legiun baju kristal, kapal antariksa, dan benteng, bukan? Baru hari ini aku akhirnya menyadari bahwa kultivasi adalah hal yang baik dan indah, dan itu lebih dari sekadar cara untuk membuatmu lebih kuat. Ini tentang komunikasi terbaik dengan alam semesta. Kamu benar-benar mengecewakanku. Semua orang memandang dan mengangguk satu sama lain dengan bingung. Sepertinya kau memang gila, Bos Bai mencapai kesimpulan dengan dingin. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Petik 2. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yao mencoba sekali lagi menjelaskan statusnya saat ini dengan kata-kata yang dapat dipahami semua orang. Dengan asumsi bahwa semua manusia pada awalnya adalah semut, dan yang paling cerdas dan terkuat di antara mereka berubah menjadi laba-laba, belalang sembah, dan kelabang melalui kultivasi. Dalam proses ini, kemampuan bertarung mereka menjadi semakin tinggi, tetapi tidak peduli seberapa meningkat kemampuan mereka tetap dapat saling memahami, dan tingkatan yang berbeda dapat diklasifikasikan dengan jelas. Misalnya, belalang sembah lebih kuat dari laba-laba, dan kelabang lebih kuat dari belalang sembah. Selain itu, makhluk-makhluk itu mengejar hal-hal yang sama dengan yang dikejar semut, bukan? Ya, Bos Bai berkata, lalu apa? Kemudian, salah satu semut tiba-tiba mendapat pencerahan dan berevolusi menjadi kupu-kupu selama budidayanya. Li Yao berkata, menurutmu, apakah kupu-kupu lebih kuat dari laba-laba, atau sebaliknya? Tidak. Perbandingan kemampuan tempur tidak ada artinya. Kupu-kupu tidak peduli dengan kemampuan tempur karena apa yang dikejarnya sama sekali berbeda dari apa yang dikejar serangga di tanah. Sama sekali berbeda. Apakah kamu mengerti maksudku? Saya bersedia. Bos Bai mengangguk dan berkata, maksudmu, meskipun kau telah membuang-buang sumber daya yang tak terbatas, hampir membunuhku, Raja Tinju, dan Long Yangjun, menimbulkan pemandangan yang mengerikan di langit ibu kota, dan menunda kemajuan pasukan kita, kemampuan tempurmu pada dasarnya tidak meningkat. Kau hanyalah seekor kupu-kupu yang hanya dapat memicu efek suara dan visual yang murahan. Namun, meski kemampuan tempurmu belum meningkat, levelmu jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan tidak seperti manusia biasa seperti kami, kau mulai mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan utama di alam semesta. Kau tidak dapat menjelaskannya dengan cara yang dapat dipahami oleh orang-orang bodoh seperti kami, tetapi visimu jauh lebih hebat dari kami. Itukah yang kau katakan? Dengan baik, Li Yao berkata, jika kau harus mengatakannya seperti itu, kurasa aku harus setuju denganmu, tetapi tidak perlu merasa frustrasi. Sungguh, kalian adalah sahabat dan keluargaku. Aku pasti akan berbagi apa yang kurasakan denganmu. Aku yakin kau pasti akan mencapai tahap percabangan keilahian suatu hari nanti. Saat itu, kau akan menyadari perasaan berubah dari seekor semut menjadi kupu-kupu dan berhenti peduli dengan kemampuan bertarung. Petik 2. Semua orang terdiam cukup lama. Bos Bai berkata, saya sedang berpikir untuk menghajarnya. Apakah ada yang keberatan? Tidak, setuju, kata Lei Cheng Hu muram. Kau bisa melakukannya. Li Linghai menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi. Li Jialing dan Long Yangjun saling berpandangan. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan menatap Kubah Kam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 2719 Paradoks Manusia Super. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku baru saja menyelesaikan sesi latihan. Aku masih sangat lemah. Li Yao berkeringat deras. Lagi pula, aku baru saja mencapai level baru yang menakjubkan dan menyadari kebenaran misterius alam semesta. Bisakah kau menghormatiku? Baiklah, silakan melawan. Itu cara terbaik untuk mengetahui kemampuan tempur maksimalmu. Bos Bai menggosok tinjunya dan menyeringai mengerikan. Aku tidak percaya kau bisa menjadi tak terkalahkan setelah berlatih di gua selama 7 hari 7 malam. Bagaimana bisa semudah itu? Mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu dalam ujian yang sebenarnya. Lebih baik kau lupakan saja. Aku kurang lebih bisa mengerti apa yang baru saja dikatakan Li Yao. Itu bukan omong kosong belaka. Tepat ketika semua orang menatap Li Yao dan siap menghajarnya, Long Yangjun akhirnya berkata, jika kamu 100 tahun lebih maju dari usiamu, kamu akan menjadi seorang jenius, tetapi jika kamu 1000 tahun lebih maju, kamu akan menjadi orang gila total. Begitu pula dengan kultivasi. Tubuh kita mengandung warisan dan kekuatan tak terbatas dari zaman kuno, tetapi sebagian besar warisan dan kekuatan itu berada di luar pemahaman kita. Warisan dan kekuatan itu sama sekali tidak dipersiapkan untuk kita, tetapi untuk keturunan kita di masa depan. Bahkan jika Li Yao telah mengaktifkan warisan itu terlebih dahulu, warisan dan kekuatan itu tidak memiliki arti penting bagi umat manusia saat ini. Contoh yang diberikan Li Yao pada semut bukanlah contoh yang buruk. Jika seekor semut mempelajari cara belalang sembah menyerang atau melepaskan racun kalajengking, itu akan menjadi hal yang hebat, tetapi jika yang dipelajari semut adalah cara harimau menerkam dan cara elang terbang, apakah itu akan berarti bagi makhluk yang lemah seperti semut? Tidak perlu dikatakan lagi bahwa energi dan materi harus seimbang dan bahwa segala sesuatu harus dibayar dengan harga yang mahal.
Berapa banyak kerusakan yang akan terjadi pada jiwa dan tubuh seekor semut jika ia ingin membangkitkan keterampilan seekor harimau. Berapa banyak energi yang dibutuhkannya untuk mempertimbangkan terbangnya seekor elang. Jadi, mungkin bukan alasan bagi Li Yao untuk mengatakan bahwa ia lemah. Bukankah kita melihat bagaimana ia tampak seperti fosil beberapa hari yang lalu? Dengan baik, semua orang saling memandang. Rupanya, Long Yangjun jauh lebih dapat dipercaya daripada Li Yao. Semua orang kini berpikir keras setelah dia mendukung Li Yao. Ini adalah sebuah paradoks yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tanpa peduli apakah orang lain bisa mengerti, Long Yangjun melanjutkan dengan santai, karena berbagai alasan, kita semua ingin mengubah diri kita menjadi manusia super. Terkadang, untuk ketenaran, terkadang, untuk kekayaan, terkadang, untuk kekuasaan, dan terkadang, untuk balas dendam. Kita mencoba yang terbaik untuk mengolah diri kita sendiri agar menjadi manusia super. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika kita benar-benar menjadi manusia super suatu hari nanti, apakah alasan yang memotivasi kita di awal masih penting? Jika seorang manusia super terikat oleh pengejaran ketenaran dan kekayaan atau oleh kebencian mereka, tidak mampu membebaskan diri mereka sendiri, apakah mereka layak disebut manusia super, dan dapatkah mereka melepaskan kekuatan manusia super? Tidak, terikat dan bingung oleh hal-hal tersebut, mereka tidak dapat menjadi manusia super sama sekali. Saya yakin Anda tahu apa yang terjadi ketika para kultivator kuno mencapai level tinggi. Mereka semua menghilang dari kenyataan. Sebagian besar dari mereka benar-benar mati akibat tindakan mereka yang tidak pantas, tetapi mungkinkah beberapa dari mereka benar-benar memutuskan hubungan dengan dunia ini dan naik ke alam semesta yang tingkatnya lebih tinggi tanpa terikat oleh dunia ini lagi? Mungkin kematian bukanlah tujuan, melainkan awal dari perjalanan baru yang telah diintip Li Yao. Sejujurnya, saya sangat senang bahwa dia tidak berubah menjadi kupu-kupu atau pelangi ketika dia tertarik dengan pemandangan di perjalanan barunya dan masih bersedia untuk bangun dan berjuang demi dunia ini. Apa yang dikatakan Long Yangjun membuat kaisar, janda permaisuri, sang jenderal, dan kehidupan mekanik tercengang. Bahkan Li Yao sendiri pun tercengang, rahangnya ternganga ke tanah. Wow, semenit kemudian barulah Li Yao akhirnya bergumam, kalau aku bukan Li Yao, aku pasti mengira kalian bersekongkol dengan Li Yao supaya bisa saling menyanjung dengan omong kosong belaka. Presiden Long, Li Linghai, bagaimanapun, berkata dalam hati, kamu menjadi aneh setelah kamu menyentuh Li Yao di piramida kristal emas, dan kamu telah berada dalam keadaan tidak sadar dalam beberapa hari terakhir. Namun, ketika aku bertemu denganmu pagi ini, aku merasa bahwa kamu telah terlahir kembali. Selain itu, apa yang kamu gambarkan tadi tampaknya merupakan perasaan pribadi. Apakah kamu juga telah membuat terobosan? Mungkin, Long Yangjun tersenyum. Saya tidak suka bermain misterius, tetapi bahkan jika saya berhasil mencapai terobosan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dalam bahasa manusia. Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya melihat sesuatu yang belum pernah terlihat dan menerima warisan tertentu yang terlalu maju untuk digunakan. Jika warisan sangat maju, Li Linghai bertanya, bagaimana mungkin mereka tidak digunakan? Bayangkan kera primitif menerima cara untuk menghitung masa bintang berdasarkan perubahan orbit planet. Long Yangjun berkata, apakah cara-cara itu ada gunanya bagi kera, betapapun akuratnya cara-cara itu? Li Linghai mengerutkan kening, kehilangan kata-kata. Jika kita tidak terlalu egois dengan mengklaim bahwa kita adalah tujuan evolusi. Long Yangjun berkata, kalau begitu, kita harus mengakui bahwa 99% rahasia yang terkubur jauh di dalam gen kita tidak dipersiapkan untuk kita, tetapi untuk umat manusia 10.000 atau bahkan sejuta tahun kemudian. Tidak perlu atau tidak mungkin untuk menyelesaikan perjalanan umat manusia dalam sejuta tahun ke depan dalam 100 tahun, bukan? Mengerti, Li Linghai menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Aku terlalu keras kepala. Hai, Yang Mulia, mengapa Anda tampak begitu tercerahkan? Mata Li Yao melotot saat dia mengeluh, mengapa aku merasa kalian semua curiga saat aku mengatakannya tetapi yakin saat Long Yangjun mengatakan hal yang persis sama. Semua orang terhibur, sepertinya begitu. Li Jialing berkata, entahlah mengapa, tetapi apa yang dikatakan Sister Long masuk akal dan mencerahkan, sedangkan Brother Yao tampak membanggakan dirinya sendiri. Mungkin ini masalah citra, karena Brother Yao sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang akan naik pangkat. Itu jelas salah satu cara untuk melihatnya. Long Yangjun menambahkan dengan santai, meskipun Li Yao mengintip jalan menuju kebenaran tinggi dan mendapat kesempatan memasuki alam semesta tingkat tinggi, dia terlalu bodoh, dan dia tidak bisa memutus hubungannya dengan dunia fana, jadi dia ditendang kembali oleh kebenaran tinggi. Sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu, Suster Long. Li Jialing mengangguk cepat. Itu jauh lebih masuk akal. Li Yao awalnya marah, tetapi mendengar teori Long Yangjun, dia tidak bisa menahan senyum juga. Mungkin itulah yang sebenarnya terjadi. Dia menggaruk kepalanya dan meludah. Aku sama sekali tidak tertarik dengan alam semesta tingkat tinggi. Apakah kehidupan sebagai manusia super benar-benar lebih baik daripada kehidupanku saat ini? Bahkan jika aku harus melihat seperti apa kebenaran tinggi itu suatu hari nanti, setidaknya aku harus menenangkan keluarga, teman, dan rekan senegaraku di tempat ini sebelum aku memulai petualangan baru, kan? Benar sekali, Saudara Yao. Li Jialing akhirnya menerjangnya dan memeluk Li Yao. Aura kaisar yang telah dikembangkan singa muda itu selama setengah bulan telah hilang sepenuhnya, dan ia kembali menjadi adik laki-laki Li Yao yang paling disayanginya. Selamat datang kembali. Sebelum Anda menjelajahi kebenaran yang lebih tinggi, sebaiknya Anda membantu kami manusia mengatasi masalah yang akan datang terlebih dahulu. Tepat sekali, Raja Angin Hitam. Alis Lei Chenghu masih berkerut. Situasinya sangat rumit saat ini, dan rezim reformis yang baru lahir akan runtuh setelah satu saat kecerobohan. Saya yakin Anda tidak ingin keempat keluarga itu merebut kembali kekuasaan, bukan?
Meskipun kamu mengatakan bahwa kemampuan bertarungmu tidak meningkat secara signifikan, kamu menimbulkan banyak perhatian di luar piramida kristal emas. Terlalu banyak orang yang membangkitkan akal spiritual mereka dan melihat ilusi karena pengaruhmu. Jadi, kamu pasti telah memperoleh beberapa teknik baru, bukan? Yah, tentu saja aku punya. Liao berpikir sejenak dan berkata, sekarang, jangkauan medan vitalitasku telah diperluas secara signifikan. Dengan peningkatan piramida kristal emas, mungkin dapat mencakup 100 km persegi. Dalam jangkauan ini, medan vitalitasku dapat memengaruhi dan meningkatkan medan magnet alami dan menunjukkan fenomena yang tidak biasa. Jika orang-orang yang frekuensi gelombang otaknya cocok dengan milikku, mereka akan merasa nyaman dan bahkan hidup lebih lama setelah mereka memasuki jangkauan tersebut. Petik 2. Lei Chenghu bertanya, hanya itu. Itu tidak cukup. Liao bertanya, pada zaman para kultivator kuno, kemampuanku akan sama ajaibnya dengan menghidupkan kembali orang mati, dan aku akan dihormati sebagai dewa sejati. Bab 2720 Otak Bersama. Baiklah, sayang, dewa, bukannya aku tidak puas dengan kemampuanmu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lei Chenghu mengusap hidungnya dengan lelah dan berkata, tapi kita benar-benar sedang berada di tengah krisis. Selain membuat orang lain merasa nyaman dan hidup lebih lama, apakah Anda punya teknik yang lebih langsung? Ya, Liao berpikir sejenak dan berkata, sekarang, aku 10 kali lebih peka terhadap medan vitalitas dan gelombang otak daripada sebelumnya. Aku dapat dengan mudah melihat medan vitalitas orang lain dan bahkan mengganggu gelombang otak mereka dengan menyerang saraf otak mereka. Ini seperti bagaimana seorang ahli prosesor kristal yang hebat dapat meretas prosesor kristal milik orang lain, mengubah data di dalamnya, mengirimkan informasi, atau melumpuhkannya dengan virus. Tentu saja, otak manusia 100 kali lebih rumit daripada prosesor kristal. Para ahli yang jiwanya kuat dan bertekad memiliki lusinan firewall di sekitar otak mereka, dan mustahil bagi saya untuk masuk ke dalam kepala mereka. Namun, saya dapat memengaruhi para ahli umum dan masyarakat awam. Cara paling sederhana adalah dengan menyerang saraf optik dan pendengaran mereka sehingga mereka dapat melihat dan mendengar hal-hal yang tidak ada. Lei Chenghu masih mengerutkan kening. Seperti sekelompok kupu-kupu yang menari. Bagaimana itu bisa membantu kita? Lebih dari sekedar kupu-kupu. Liao mengedipkan matanya dan menatap Lei Chenghu. Tiba-tiba, benang emas berkilauan yang tidak terlihat oleh orang biasa menyebar dari kepala Liao dan membentang ke Lei Chenghu, mengikat kepalanya. Mata Lei Chenghu berubah aneh, dan dia tiba-tiba melonjak seolah-olah seekor kalajengking baru saja menggigitnya. Apa yang kau lakukan? Gerutunya dengan geram. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Lei Chenghu begitu cemas, padahal ia biasanya tetap tenang dalam keadaan darurat yang paling parah. Mereka semua terkejut. Mendesis. Lei Chenghu adalah seorang ahli dalam tahap transformasi keilahian, dan jiwanya adalah salah satu yang terkuat di Imperium. Dalam kemarahannya, api energi spiritualnya meledak dan mengusir gelombang otak Liao, memaksa Liao menangis dan memegang mata kirinya. Ketika dia membuka tangannya, mata kirinya semerah darah, seolah-olah seseorang baru saja meninjunya. Lei Chenghu, di sisi lain, pucat, seolah-olah dia ketakutan. Apakah kau menyerang saraf optik Lei Chenghu? Long Yangjun menyadari apa yang telah terjadi. Ilusi apa yang kau proyeksikan ke retinanya hingga membuatnya begitu takut? Itu tidak mungkin kupu-kupu, kan? Bukan kupu-kupu atau ulat, bukan kalajengking atau kelabang. Liao mengusap matanya yang merah dan bengkak lalu tersenyum sambil menambahkan, ini hanya hitungan mundur. Hitungan mundur di depan mata seorang pria yang muncul entah dari mana dan tidak dapat dihilangkan. Long Yangjun bergumam, kedengarannya menakutkan. Tapi aku masih terlalu lemah. Aku berhasil karena aku menyerang Jenderal Lei Chenghu saat dia tidak siap dan saat dia terlalu lelah setelah bekerja. Liao membuka tangannya dan berkata, saat Jenderal Lei Chenghu menyadarinya dan meningkatkan kewaspadaannya, invasiku runtuh, dan bahkan jiwaku sendiri terluka. Tetapi hanya sedikit orang di alam semesta yang sekuat Jenderal Lei Chenghu. Long Yangjun berkata sambil berpikir keras, para ahli tingkat menengah dan rakyat biasa hampir tidak akan mampu menahan invasimu. Bayangkan orang biasa tiba-tiba melihat hitungan mundur yang berkilauan yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia bahkan dapat melihatnya dalam kegelapan saat dia menutup mata dan tidur. Sementara itu, dia terus-terusan mendengar suaramu yang menyebalkan. Wah, kurasa orang biasa ini hanya akan berakhir dengan dua cara. Dia akan menjadi gila atau memujamu seperti dewa. Aku pun berpikir begitu. Liao tersenyum pahit. Baru hari ini aku akhirnya menyadari apa yang dilakukan para dewa di zaman kuno. Ketika mereka mencapai tingkat tertentu di mana mereka dapat memengaruhi orang lain dengan medan vitalitas mereka, sangat mudah bagi mereka untuk menemukan pengikut mereka dan menciptakan surga yang tidak ada. Tanpa bersuara, semua orang tenggelam dalam pikirannya. Sebagai orang-orang terpintar di Imperium Manusia Sejati, mereka tentu tahu bahwa kemampuan bertarung bukanlah satu-satunya yang penting dalam pertempuran dan teknik manipulatif besar-besaran ini sangatlah penting. Kalau dipikir-pikir, mungkin saja Wu Yingqi telah memengaruhi semua orang tanpa mereka sadari seperti yang dilakukan Liao sebelum dia menjadi Black Star yang agung yang mendominasi alam semesta. Sambil menatap Lei Chenghu, Li Linghai berkata sambil berpikir keras, Jenderal Lei Chenghu, dulu kita memuja bintang hitam agung, tetapi apakah itu benar-benar perasaan dari lubuk hati kita, ataukah kita tertipu oleh medan vitalitas Wu Yingqi tanpa kita sadari? Sempat tertegun sejenak, Lei Chenghu menjadi lebih muram. Benar sekali, teknik ini akan menjadi senjata paling hebat bagi seorang perencana yang ambisius. Liao terdiam sejenak dan berkata tanpa peduli, tapi bagiku, itu tidak ada gunanya. Aku tidak pernah berencana untuk menjadi dewa tertinggi, yang akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Aku hanya ingin bebas dan bahagia, dan aku ingin semua orang di dunia ini menjadi sama.
Di sisi lain, hubungan antara saraf otak bersifat dua arah. Ketika saraf otak virtual saya menyerang otak orang lain, otak kita akan terhubung. Hal-hal yang mereka lihat, dengar, dan pikirkan akan tersampaikan kepada saya. Saya bahkan dapat berkomunikasi dengannya melalui telepati. Maksudnya, jika aku bisa masuk ke dalam kepala seseorang, aku bisa melihat apa yang dilihatnya dan mendengar apa yang didengarnya meskipun dia berada ribuan kilometer jauhnya. Aku bahkan bisa berbicara dengannya dari jarak jauh tanpa peralatan sihir komunikasi apapun. Tentu saja, itu hanya kemungkinan teoritis. Lagi pula, aku baru saja membangkitkan kemampuan itu, dan aku butuh lebih banyak tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan, berbagi visi, dan komunikasi pikiran. Apa yang dilihat dan didengar seseorang sejauh ribuan kilometer dapat diketahui oleh saudara Yao pada saat yang bersamaan. Li Jialing terkejut. Ini hampir seperti kisah-kisah kuno di mana para ahli dapat melihat dan mendengar hal-hal yang jauh. Benar sekali. Aku memperkirakan teknik-teknik dalam cerita-cerita kuno itu cukup mirip dengan milikku. Li Yao berkata, sekalipun matamu setajam teleskop tercanggih, bagaimana kau bisa melihat apa yang ada di balik tembok tinggi melalui penghalang itu? Telinga bahkan kurang dapat diandalkan. Jika Anda ingin mendengar suara dari jarak ribuan kilometer, akan ada terlalu banyak gangguan dan suara. Bagaimana Anda dapat menyaringnya dan menguraikan suara yang Anda inginkan? Jadi, Anda tidak dapat melihat dan mendengar hal-hal yang jauh dengan mata dan telinga Anda. Sebaliknya, Anda melihat dan mendengarnya secara tidak langsung dengan berbagi penglihatan dan pendengaran orang lain. Tidak ada yang luar biasa. Baik suara maupun gambar akan diubah menjadi sinyal biofisik saat memasuki otak, dan sinyal tersebut dikirim ke dunia luar sebagai gelombang otak setiap detik. Sinyal tersebut seperti riak-riak danau yang tidak pernah tenang, kecuali riak-riak tersebut terlalu lemah untuk kita deteksi. Namun di sisi lain, selama saya dapat merasakan riak-riak tersebut, saya akan dapat menyimpulkan gambar-gambar yang menyebabkannya. Sesederhana itu. Benarkah? Sesederhana itu. Li Jialing berpikir sejenak lalu terdiam. Jadi, apakah mungkin bagimu untuk melihat dan mendengar semua hal yang bisa dilihat dan didengar oleh seseorang di Covenant Alliance? Lei Chenghu segera menyadari penerapan teknik ini dalam bidang militer. Misalnya, Anda dapat melihat apa yang dilihat oleh para penasihat dan penjaga di sekitar para master kebajikan tertinggi itu. Tidak, Anda cukup memasuki kepala seorang master kebajikan tertinggi dan melihat apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin? Li Yao berseru, pertama-tama, 5 atau 6 master kebajikan tertinggi dari aliansi perjanjian pastilah ahli dalam teknik mental, dan mereka pasti melindungi kepala mereka dengan lebih cermat daripada yang Anda lakukan, Jenderal Lei. Ada kemungkinan mereka akan melancarkan serangan balik dan menyerap semua yang ada di otak saya, mengubah saya menjadi boneka mereka, jika saya menyerang otak mereka dengan gegabah. Kedua, kita sama sekali tidak tahu di mana para master kebajikan tertinggi itu bersembunyi. Alam semesta adalah tempat yang terlalu luas untuk kucari. Perlu dicatat bahwa dengan memperluas gelombang otakku, jiwaku pada dasarnya akan keluar dari tubuhku, dan itu melelahkan. Pikirkan tentang kesulitan dan risiko untuk mencari beberapa master kebajikan tertinggi yang berjarak puluhan sektor di seluruh alam semesta. Kemungkinan besar jiwaku akan hancur oleh badai angkasa, meninggalkan cangkangku yang kosong di dasar piramida kristal emas. Setelah merenung sejenak, Lei Chenghu bertanya, kalau begitu, orang-orang dari aliansi perjanjian seperti apa yang bisa kamu hubungi? Bintik Matahari. Li Yao berkata, sekarang, sektor tanah tebal adalah tempat berkumpulnya banyak orang dari aliansi perjanjian. Pasti ada banyak bintik matahari yang disebutkan Wu Yingqi 3.0 di sana. Orang-orang itu adalah yang paling mudah kutemukan dan kudekati. Aku akan menjadikan mereka sebagai platform sementara aku mencari master kebajikan tertinggi, mencari tahu rencana serangan aliansi perjanjian, mencoba memenggal master kebajikan tertinggi, dan bahkan menimbulkan badai di dalam aliansi perjanjian. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.